살아서 복수할 일체 안 주고. 매일 밤 난 죽는다. Kisah dimulai dengan menampilkan sosok tuan muda manja keluarga konglomerat Lee Gok-chul yang dalam waktu semalam kehilangan segalanya. Dia harus kehilangan keluarganya yang kaya juga seluruh warisannya akibat ulah pamannya yang serakah, Byun Il-jae. Bahkan kini dia harus hidup dalam kegelapan. Beruntungnya di saat penglihatannya menghilang, indera pendengarannya bekerja sangat baik di atas rata-rata pendengaran manusia normal lainnya. Kini Gok-chul harus hidup dalam kewaspadaan. Begitu banyak orang yang tak menginginkan keberadaannya. Sementara para pelayannya pun sama. Mereka hanya bergosip dan mengambil kesempatan dari kebutaan tuan muda Guk. Beberapa di antara mereka mengambil barang berharga yang bisa diambil untuk dijual. Beruntungnya, Gok-chul mampu mendengar semuanya dan meminta sang bibi untuk memecat semua pegawai tersebut. Dan meski kesal dengan tingkah Gok-chul, sang bibi tetap mengikuti keinginannya. Tak sampai di situ, Gok-chul juga meminta pengacaranya untuk meningkatkan jumlah penjagaan atas dirinya karena dia takut sang bibi akan membunuhnya sebelum usianya bertambah dewasa di hari ulang tahunnya. Sama seperti kejadian sebelumnya, di mana dalam insiden tersebut menewaskan kedua orang tuanya dan membuatnya tak bisa melihat. Sesampainya di rumah sakit, pria muda autis menjambak rambut tuan muda dan membuatnya sangat syok. Tuan muda mengira orang tersebut adalah utusan bibinya untuk mencelakakan dirinya. Wanita cantik itu bernama Jong-eun. Dia adalah saudari dari pria muda yang menjambak rambut tuan muda. Jong-eun yang tak tahu menahu keadaan tuan muda kesal karena pria di hadapannya itu memarahi adiknya yang autis. Setelah tahu tuan muda tak bisa melihat, Jong-eun perlahan terdiam. Suatu hari, Jong-eun menuju suatu rumah untuk bekerja sebagai seorang pelayan. Ketika dia memperkenalkan dirinya, tuan muda Guk mengenalinya. Begitupun sebaliknya, Jong-eun mengenalinya karena mereka sempat cekcok di rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Tuan muda akhirnya bertanya untuk menguji kejujuran Jong-eun. Jong-eun berkata jujur kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Kejujuran Jong-eun membuat tuan muda menerimanya bekerja karena merasa Jong-eun orang baik. Namun, semua itu seketika hancur ketika tuan muda Guk tanpa sengaja mendengar bibinya meminta Jong-eun memata-matai tuan muda Guk, lalu melaporkan semuanya. Pada akhirnya, tuan muda Guk merasa kalau Jong-eun sama saja dengan para pelayan lainnya. Setelah tugas Jong-eun berakhir, tuan muda Guk memberitahu kalau Jong-eun dipecat. Jong-eun yang tak tahu apa kesalahannya lantas berkata, "Tuan muda sangat menyedihkan, di mana dunianya gelap bukan karena matanya yang tak bisa melihat melainkan karena sikap dan perilakunya." Tuan muda Guk sangat kesal karena tak ada seorang pun yang pernah bersikap demikian kepadanya. Keesokan paginya, tuan muda Guk diberitahu oleh Chae-ryung kalau bibinya diam-diam akan menjual rumah sakit keluarganya tanpa sepengetahuannya. Tuan muda Guk segera memberitahu pengacara keluarganya, akan tetapi mereka mengurung tuan muda Guk atas perintah bibinya. Dikarenakan tuan muda tak bisa keluar lewat pintu, tuan muda mencari akal dan mengubah selimutnya menjadi tali agar bisa keluar dengan resiko nyawanya sendiri. Dia melarikan diri melewati tali tersebut hingga akhirnya sampai di pinggir jalan. Namun, dia tak bisa menahan mobil apapun. Di saat bersamaan, Jong-eun melihatnya. Jong-eun mengatakan, seberapa keras pun tuan muda berusaha, takkan ada mobil yang akan berhenti di tempat tersebut. Tuan muda sama sekali tak mau mendengar perkataan Jong-eun dan memintanya untuk pergi saja. Jong-eun yang memang tak ingin berurusan dengan tuan muda lagi lantas meninggalkannya begitu saja. Tak selang beberapa saat, tuan muda malah terjatuh dan hampir tertabrak mobil. Jong-eun yang melihat kejadian itu terkejut. Karena merasa iba dengan tuan muda, Jong-eun akhirnya kembali dan membawa tuan muda bersamanya.
Tuan muda Guk yang belum pernah naik motor sebelumnya merasa ketakutan dan memegang baju Jong-eun dengan sangat erat. Dan ketika melewati polisi tidur, Gukcheol segera memeluk Jong-eun dengan sangat erat saking takutnya. Jong-eun pun tak bisa berbuat apa-apa. Kejadian itu membuat jantung tuan muda berdebar-debar. Di tempat berbeda, Bibi sudah siap untuk tanda tangan kontrak penjualan rumah sakit keluarganya. Di saat bersamaan, Jong-eun membawa tuan muda masuk dan mengatakan kontrak tanpa persetujuannya itu tak sah. Bahkan dia menuntut pengacara yang hadir untuk mencabut hak kepemilikan bibinya untuk mengelola rumah sakitnya. Melihat kemarahan tuan muda cukup membuat pihak pembeli keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, Gukcheol bertanya sampai kapan bibinya akan menjebak dirinya. Mendengar pertanyaan itu membuat Bibi kaget. Terlebih ketika Gukcheol mengatakan kalau Bibi dalang dari kematian orang tuanya. Sekretaris Chaerung mengatakan kalau Bung Il-jae telah mengurung Gukcheol. Mengetahui hal tersebut, Bibi lantas menemui suaminya dan mempertanyakan kematian orang tua Gukcheol. Bibi akan membuka kembali kasus kematian orang tua Gukcheol jika memang kematiannya tak wajar. Karena walaupun dia jahat, dia tak akan melakukan hal keji seperti itu kepada keluarganya sendiri. Mendengar penuturan istrinya, Byung Il-jae mengingatkan istrinya kalau dia juga sama buruknya, di mana sang istri diam-diam menyembunyikan kenyataan penglihatan Gukcheol yang sebenarnya bisa diobati. Dia malah tak berniat menyembuhkan kebutaan Gukcheol. Setelah mendengar semua ucapan suaminya, Bibi sama sekali tak takut. Dia malah memerintahkan sekretaris Chae diam-diam mengikuti suaminya. Bibi sangat terkejut melihat apa yang sekretarisnya perlihatkan kepadanya, di mana suami dan sahabat dekatnya diam-diam berselingkuh di belakangnya. Bibi tak tinggal diam mengetahui kejadian tersebut dan melabrak mereka. Bibi berencana melaporkan perselingkuhan suaminya. Akan tetapi Bibi malah terjatuh setelah jambak-jambakan dengan teman dekatnya itu. Mengetahui istrinya telah tiada, Byung Il-jae bersama selingkuhannya berusaha menyembunyikan kematian istrinya dan memasukkan mayatnya ke dalam bagasi. Setelah itu dia berencana mengkambing hitamkan Gukcheol atas kematian istrinya. Byung Il-jae membayar seorang kriminal untuk menjalankan rencananya itu. Penjahat tersebut menelpon Gukcheol dan mengatakan kalau dia tahu siapa dalang dari kematian orang tuanya, sehingga Gukcheol mengikuti arahan orang tersebut dan membawanya ke laboratorium rumah sakitnya, didampingi oleh Jong-eun. Mengetahui sasarannya sudah masuk perangkat, segera penjahat itu mengaktifkan sebuah virus dan membuat Gukcheol dan Jong-eun sekarat. Gukcheol segera mencari penawarnya, akan tetapi dia hanya mendapatkan satu saja. Gukcheol berusaha menolong Jong-eun, akan tetapi Jong-eun juga ingin tuan muda selamat, sehingga dia mengambil penawar tersebut dan menyuntikkannya ke tubuh Gukcheol. Setelah kejadian itu, Gukcheol tersadar di rumah sakit. Pamannya Byung Il-jae mengatakan kalau Gukcheol telah membunuh istrinya yang tak lain adalah bibinya. Gukcheol yang tak memiliki bukti apa-apa akhirnya dimasukkan ke dalam penjara atas kejahatan yang tak pernah dia lakukan. Dan ternyata orang yang mencelakai Gukcheol sebelumnya juga berada di dalam sel bersebelahan dengan Gukcheol. Dia sengaja menyerahkan dirinya agar dia bisa leluasa melenyapkan Gukcheol karena aksi pembunuhan sebelumnya gagal. Malam harinya, Gukcheol yang memiliki pendengaran di atas rata-rata mendengar rencana pembunuhannya. Dengan cerdiknya, Gukcheol berhasil menghindari upaya pembunuhan pertamanya. Alhasil, orang yang diperintahkan untuk mencelakai dirinya yang mendapat sanksi atas kegagalannya. Di suatu kesempatan, pria yang sebelumnya dianiaya bertemu dengan Gukcheol. Mereka bersekongkol untuk memberikan pelajaran pada pria kriminal itu. Gukcheol dituntun ke toilet di mana pria kriminal itu berada. Gukcheol berpura-pura seakan dia dianiaya oleh pria jahat itu. Sementara rekannya memanggil opsir dan memberitahu kalau Pak Kriminal hendak mengakhiri hidup Gukcheol. Belum sempat memberi penjelasan, Pak Kriminal dilumpuhkan oleh opsir hingga terjatuh. Gukcheol membangunkannya dengan sebuah tamparan. Pak Kriminal mulai ketakutan dengan perubahan Gukcheol. Beberapa saat kemudian, Pak Kriminal mulai merasakan hal yang aneh pada dirinya, disertai batuk dan keringat yang bercucuran. Tak selang beberapa saat, kakinya mulai membusuk. Dia pun menyadari kalau dirinya terinfeksi virus saat berada di laboratorium. Karena ketakutan, dia lantas menemui Gukcheol dan memohon untuk diselamatkan. Gukcheol bersedia membantunya asalkan dia mau memberitahu siapa yang menyuruh dirinya untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Pak Kriminal memberitahu kalau yang memerintahkannya adalah Byung Il-jae.
pamannya sendiri. Saat Gukchol di penjara, Byung Il-jae dengan mudahnya naik jabatan menjadi direktur rumah sakit. Keesokan paginya, Gukchol ke rumah sakit untuk mengambil sampel darahnya untuk kesembuhan Pak kriminal. Ketika Gukchol menjadi pasien tahanan, dia bertemu seorang jaksa untuk menyelidiki pamannya karena dia tahu kalau pamannya lah yang berusaha membunuhnya. Tanpa Gukchol ketahui, jaksa tersebut bersekongkol dengan pamannya yang berencana memasukkan Gukchol ke rumah sakit jiwa. Gukchol sangat cemas dan berusaha melarikan diri, tapi sayangnya dia tak bisa melakukan apapun. Beruntungnya sekretaris Chae datang dan membawa Gukchol keluar dari rumah sakit tersebut. Ternyata di perjalanan sudah banyak polisi yang mencari keberadaan Gukchol, sehingga pria yang menyelamatkannya meminta Gukchol keluar. Malangnya Gukchol malah bertemu pamannya. Gukchol naik ke mobil pamannya yang dia kira taksi. Gukchol baru mengetahui kalau itu mobil pamannya setelah sekretaris Chae memberitahunya dan akan membantu Gukchol melarikan diri. Sekretaris Chae menghadang mobil Byung Il-jae sementara Gukchol berusaha melarikan diri. Akan tetapi, kondisinya yang tak bisa melihat membuat dirinya kesusahan mencari arah dan kembali tertangkap oleh pamannya. Sementara sekretaris Chae terpaksa melarikan diri karena jika ketahuan dia yang akan celaka. Gukchol melarang pamannya mendekat. Jika dia melakukannya, maka dia akan melompat. Tak disangka pamannya membiarkan hal itu terjadi dan meminta Gukchol melompat. Paman yang merupakan anggota keluarganya sendiri tega melakukan hal tersebut kepada keponakannya. Dalam perasaan yang bercampur aduk dan air mata yang menetes, Gukchol berkata, 살아서 독살 어딨지? 안 죽어. Tanpa ragu, Gukchol melompat ke dalam air. Setelah beberapa jam di dalam air, Gukchol mampu bertahan dan kembali ke daratan dengan tenaga seadanya. Dia terus berjalan tanpa tahu arah dan berakhir di tumpukan sampah. Seorang anak yang sedang menggali tumpukan sampah menemukan Gukchol dalam keadaan tak karuan. Anak-anak ketakutan dan melarikan diri. Dengan diberikannya kesempatan untuk hidup, Gukchol akan memulai hidupnya yang baru, meski dalam keterpurukan. Namun, dia tak akan menyesali apapun selama dia masih hidup. Suatu hari, dia pasti akan membalas dendamnya kepada pamannya, ucap Gukchol. Tak seorang pun yang mencari keberadaannya hingga beberapa tahun berlalu. Gukchol harus hidup dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Keadaannya yang menyedihkan sampai-sampai dia harus makan makanan anjing untuk bertahan hidup. 죽어서도 안 되고 죽을 수도 없으며 절대 죽지 않을 것이다. Dia memiliki beberapa uang yang dia dapatkan, akan tetapi dia menyimpannya untuk mengobati matanya. Suatu hari, Gukchol tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang wanita. Dari suaranya, Gukchol menyadari kalau itu adalah sekretaris Chae. Gukchol lantas mempertanyakan apa betul dia sekretaris Chae, namun sang sekretaris membantah dan mengatakan dia keliru dalam mengenali seseorang. Gukchol tidak percaya dia salah dan mengatakan kalau dia adalah tuan muda Gukchol yang beberapa tahun lalu telah dilayaninya. Namun sekretaris Chae tak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Malam harinya, Gukchol bermain harmonika di tepi jalan untuk mencari nafkah. Sekretaris Chae melihatnya dari kejauhan. Dia memberitahu seseorang kalau vaksin MK2 telah dia temukan, yang tak lain adalah Gukchol. Di saat bersamaan, seorang anak kecil mendatangi Gukchol dan membisikkan sesuatu. Gukchol segera pergi dari tempat tersebut. Ternyata rumahnya sudah dirampok oleh sekelompok preman. Mereka ingin merampas semua uang milik Gukchol. Tentu saja Gukchol tidak setuju karena uang itu adalah hasil jerih payahnya. Demi menyembuhkan matanya, Gukchol terus melindungi uang tersebut karena dia tak ingin menjadi buta seumur hidupnya. Gukchol tak peduli dengan rasa sakit yang dia terima dan terus mendekap kotak uangnya hingga beberapa saat mobil patroli lewat dan para preman itu melarikan diri. Dari belakang seorang wanita mengatakan, 부잣집 도련님 꼴이 이게 뭐니? Gukchol mengenali suaranya dan membuatnya bersedih, namun dia berusaha tegar sembari mengatakan, 아까처럼 그냥 모른 척하고 가. 동정단 필요 없어.
Sekretaris Cha yang juga berusaha menutupi kesedihannya mengatakan kalau dia ingin membeli vaksin MK2 yang ada pada darah Gukchol. Selain mengambil darah Gukchol untuk membuat vaksin, sampai vaksin mereka selesai dibuat, mereka akan memberi Gukchol identitas baru dan mengirimnya ke Amerika Serikat untuk belajar. Selain itu, mereka juga akan membantu Gukchol membalas dendamnya kepada pamannya, Byun Il-jae. Sesampainya di Amerika, Gukchol segera melakukan operasi pada matanya agar bisa melihat kembali. Setelah operasinya sukses, Gukchol mengganti identitasnya menjadi Kang Ki-tan, berharap identitas barunya bisa menjadi jalan balas dendamnya kepada sang paman. Setelah berganti nama, Gukchol segera menimba ilmu selama 5 tahun. Selama itu juga banyak perubahan terjadi di Korea Selatan. Mertua Byung Il-jae, ayah dari Jisoo yang merupakan selingkuhan Byung Il-jae yang telah membunuh istrinya yang merupakan bibi dari Gukchol, kini menjadi anggota parlemen sementara Byun Il-jae menjadi kepala hukum perusahaan Dodo Group. Dengan demikian, berarti Byung Il-jae tidak lagi bisa dianggap sepele oleh siapapun. Byun Il-jae yang merasa tak puas dengan jabatannya secara diam-diam mencari dan menemukan anak haram dari CEO Dodo Group, yaitu Do Gun-woo. Byun Il-jae ingin menjadikan anak tersebut senjata untuk menargetkan CEO grup Dodo. Di lain sisi, Jong-eun yang kini berganti identitas menjadi So-yoon setelah kematian ayahnya. Tak lama kemudian tiba saatnya untuk perekrutan karyawan baru di grup Dodo. Kang Ki-tan juga datang untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut dengan niat agar bisa dekat dengan Byun Il-jae sebelum balas dendamnya. Ketika Ki-tan keluar dari mobil, dia bertabrakan langsung dengan So-yoon. So-yoon mengomeli Ki-tan yang menurutnya tidak bisa melihat jalan. Ki-tan alias Gukchol yang masih memiliki pendengaran yang luar biasa segera mengenali bahwa itu adalah Jong-eun. Bahkan gerakan tangan yang dilakukan So-yoon sama dengan yang dia lakukan sebelumnya kepada Gukchol di masa mudanya. Di saat Ki-tan hendak memastikan identitas wanita tersebut, seorang pria yang tak lain adalah Gun-woo datang sembari memanggil Jong-eun dengan sebutan So-yoon. Ki-tan pun merasa telah salah dalam mengenali wanita tersebut. Dalam ujian masuk perusahaan Dodo Group, So-yoon sama sekali tak tahu menjawab soal yang diberikan dan hanya menebak jawabannya saja. Sementara Gun-woo sudah tahu semua jawaban dari soal tersebut dari Byun Il-jae, sedangkan Kang Ki-tan adalah orang jenius dalam bidang akademis dan beberapa bidang lainnya. Meski So-yoon hanya menebak-nebak jawaban, dia adalah salah satu peserta yang lulus bersama beberapa orang lainnya. Tes selanjutnya adalah tes wawancara dengan menggunakan pendeteksi kebohongan untuk mengetahui apakah mereka berbohong atau tidak dalam ucapannya. So-yoon yang sebelumnya adalah Jong-eun berhasil melewati tahap tersebut. Begitu juga dengan Do Gun-woo. Bahkan Kang Ki-tan yang hampir ketahuan oleh pendeteksi kebohongan pada akhirnya juga mampu melewati tes tersebut. Kini mereka bertiga siap lanjut ke tahap berikutnya dengan misi yang berbeda di antara mereka, di mana takdir akan menyatukan mereka. Selanjutnya mereka akan memasuki tahap ketiga dari ujian. Selama tahap itu mereka akan tinggal di ruangan yang sama, di mana wanita dan pria bercampur kecuali kamar mandi. Tim leader perusahaan Dodo Group yaitu Tae-kwang memberitahu di mana dalam tahap kompetisi terakhir itu lebih dari setengah peserta akan tersingkir. Sekretaris Cha juga memberitahu Ki-tan jika ingin mendekati Byung Il-jae, Ki-tan harus masuk ke dalam organisasi departemen bisnis dalam perusahaan tersebut. Namun, hanya juara pertama yang dapat masuk organisasi tersebut, di mana CEO grup Dodo sendiri yang mengatakannya secara langsung dalam sebuah video. Selain itu, juara pertama juga akan mendapatkan hadiah 2 miliar won dan hak istimewa lainnya. So-yoon yang sebenarnya adalah peserta dengan peringkat paling bawah merasa yakin dia akan menang, namun yang paling berpotensi adalah Kang Ki-tan dan Do Gun-woo. Do Gun-woo yang dibantu oleh Byung Il-jae selalu menjadi peringkat pertama, mengalahkan Kang Ki-tan yang menguasai banyak bidang. Hasil peringkat dari putaran kedua telah keluar dan lagi-lagi Gun-woo berada di peringkat pertama. Ki-tan merasa tidak percaya dengan hasil tersebut, sedangkan So-yoon
lagi-lagi berada di peringkat terakhir. Dalam perekrutan karyawan tersebut, mereka harus bangun tepat waktu dan menerima pelatihan layaknya militer. Memiliki kehendak yang kuat adalah kunci kemenangan tersebut. Mereka juga akan menguji kebugaran fisik semua peserta. Ternyata tingkat kebugaran fisik Gunwo dan Kitan hampir sama, sedangkan Soyun tidak bisa melakukan satupun push up, sementara yang lain setidaknya bisa melakukan sekitar 20. Saat pembacaan skor, Soyun berharap Kitan sebagai rekannya dalam latihan mau mengatakan kalau dia mampu walau sedikit. Ternyata dengan lantang Kitan mengatakan, kini giliran para pria melakukannya. Ternyata kecepatan Kitan dan Guwon lagi-lagi hampir sama meski Kitan sedikit lebih unggul. Byun Iljae yang melihat latihan tersebut merasa Kitan akan menjadi hambatan terbesar bagi keberhasilan Gunwo, sehingga Byun Iljae berencana menjebak Kitan sebagai mata-mata. Di sesi istirahat, Kitan menemukan ballpoint di dalam kopernya, dan ketika dia menanyai semua orang, tidak ada yang mengklaim kepemilikannya. Setelah dibuka, ternyata terdapat kamera tersembunyi di dalamnya. Pada saat itu, Byung Iljae datang dengan pasukannya. Mereka datang untuk melakukan inspeksi mendadak di tempat tersebut. Kang Kitan segera menyembunyikan ballpoint tersebut. Kemudian pihak Byun Iljae meminta semua orang mengeluarkan koper mereka karena mereka menduga adanya mata-mata di antara calon karyawan. Dalam waktu singkat, pulpen tersebut ditemukan di dalam koper Kang Kitan. Ketika dibuka, ternyata terdapat kamera tersembunyi di dalamnya yang terlihat cukup canggih. Kitan pun tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membela diri, sementara Byun Iljae menganggapnya sebagai seorang penipu di perusahaan. Padahal, itu semua adalah perangkap yang dia aturnya sendiri untuk memastikan kemenangan sang putra haram CEO grup Dodo, yang tak lain adalah Do Gunwo. Di ruang interogasi, Byun Iljae berpura-pura melakukan interogasi yang keras terhadap Kitan. Pada saat itu, Kitan tetap tenang dan percaya diri karena dia juga memiliki seseorang di belakangnya. Beberapa hari sebelumnya, Kitan telah mengatur semuanya dengan sekretaris Jae untuk memenangkan hati istri Sa, CEO grup Dodo. Kitan memberikan ponselnya kepada Byun Iljae. Dia terkejut mengetahui Kitan mengenal istri pimpinannya yang merupakan seorang VIP. Akhirnya Kitan tak jadi dikeluarkan. Selanjutnya ada kompetisi memasak untuk menguji kemampuan kerjasama mereka. Setiap orang diminta untuk memilih timnya. Kitan segera memilih seorang wanita yang menurutnya unggul, yaitu Claudia. Begitupun dengan Do Gunwo. Ketika semua orang berbalik, Soyun terkejut karena tidak ada yang mau bergabung dengan timnya. Taegwang meminta beberapa orang yang paling belakang, termasuk Gunwo, untuk bergabung dengan tim Soyun. Kompetisi segera dimulai. Mereka hanya perlu membuat makanan yang disukai oleh CEO Dodo Group. Menu dari tim Soyun adalah sup saus kacang, pancake, sushi, ikan tuna, telur gulung, dan tahu panggang. Gunwo malah tak yakin dengan Soyun dan mengatakan kalau dia akan memesan makanan di luar saja. Sementara di tim Claudia, Kitan yakin kalau Claudia pandai dalam memasak, namun ternyata dia hanya bisa memasak mie instan. Hal itu menjadi sangat memalukan. Claudia bahkan tidak bisa memotong sayuran dengan benar. Kang Kitan merasa tidak tahan lagi melihatnya dan akhirnya dia sendiri yang mengambil alih pekerjaan itu. Meski tak pandai, kemampuan memotong Kitan lebih baik daripada Claudia. Tim tersebut benar-benar berantakan, seperti anak kecil yang memberantakkan dapur ibunya. Kompetisi segera berakhir. Mereka semua menyajikan masakannya. Makanan yang dibuat oleh tim Claudia sama sekali tak bisa dimakan oleh juri. Juri berkomentar kalau makanan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimakan manusia. Kemudian giliran tim Soyun. Mereka menyajikan beberapa hidangan yang terlihat menarik. Setelah juri mencicipinya, juri memberikan penilaian yang paling baik. Gunwo senang bergabung dengan tim yang tepat. Setelah itu, Byung Iljae memberikan jawaban ujian untuk keesokan harinya kepada Gunwo. Kali ini Gunwo merasa sedikit terhina. Dia ingin bersaing dengan kemampuan dirinya sendiri. Byun Iljae mengatakan agar Gunwo tak memperdulikan harga dirinya dalam kompetisi tersebut karena Gunwo harus menjadi pangeran mahkota di Dodo Group terlebih dahulu.
Lagi-lagi Gunwo kembali mendapat peringkat pertama, sedangkan Soyun sangat bersyukur karena dia naik 10 peringkat. Soyun merasa bahagia karena dalam seminggu dia berhasil mengalahkan 10 orang dan dalam 3 minggu dia berharap menjadi peringkat pertama. Temannya memberi selamat, sedangkan Kitan mulai meragukan Gunwo. Menurutnya bagaimana orang yang tidak berusaha keras selalu mendapatkan peringkat pertama dalam ujian. Ada yang mencurigakan di baliknya, lanjut Kitan. Suatu hari Gunwo menerima telepon. Kitan yang memiliki pendengaran luar biasa bisa mendengar percakapan tersebut dan meyakini kalau yang menelpon Gunwo adalah pamannya, Byun Iljae. Dalam perbincangan tersebut mereka akan bertemu di kafe. Byun Iljae kembali memberikan jawaban ujian kepada Gunwo seperti yang selalu dilakukannya. Byun Iljae mengatakan dalam flash disk tersebut berisi strategi yang bagus dalam kasus yang sedang dihadapi Dodo Group. Dengan strategi itu Gunwo bisa mendapatkan peringkat pertama untuk kesekian kalinya dan mendapatkan pengakuan dari semua orang di perusahaan. Percakapan mereka terdengar oleh Kitan yang diam-diam mengikuti Gunwo. Kitan pun tahu alasan mengapa Gunwo selalu mendapatkan peringkat pertama dalam ujian. Dan ya, ketika ujian telah berakhir, Gunwo mempertahankan peringkat pertamanya dengan baik, sementara Kitan masih berada di peringkat kedua. Ketika Byung Iljae bersiap untuk mengumumkan hasilnya, Taegwa selaku leader tim Dodo Group menghentikannya dan meminta Byung Iljae untuk tidak terburu-buru membuat keputusan. Taegwa mengatakan kalau pengumumannya akan diumumkan ketika kasus perusahaan Dodo Group benar-benar telah selesai. Ternyata pada hari sebelumnya Kitan memberitahu Taegwa kalau Gunwo melakukan kecurangan dalam ujian dibantu oleh Byun Iljae. Ketika Byung Iljae dikonfrontasi, dia tak peduli. Ternyata Taegwa juga kesal pada Byun Iljae. Taegwa merasa telah bekerja keras di perusahaan selama 20 tahun. Namun kedatangan Byun Iljae menghalangi kesempatannya untuk naik pangkat, sehingga dia tidak ingin terburu-buru dalam hal apapun yang menyangkut perusahaan Dodo Group. Suatu malam ketika mereka sedang mencari bukti, Soyun menemukan bukti baru, akan tetapi dia tak membangunkan kedua pria yang tertidur pulas. Soyun tidak ingin membagikan petunjuk tersebut kepada mereka karena sebelumnya tidak ada yang mau bergabung dengannya. Bahkan semua orang terlihat meremehkannya. Namun, pada akhirnya Kitan juga menemukan plat mobil tersebut. Akan tetapi, orang yang ada dalam video dengan orang yang mereka temui berbeda. Bahkan sidik jarinya tidak bisa diverifikasi karena sudah rusak. Namun dengan cepat Kitan menyadari bahwa suara orang tersebut adalah sama. Sementara di persidangan yang sedang berlangsung, fakta membuktikan bahwa strategi yang digunakan oleh Gunwo sepenuhnya tidak berhasil. Ketika perusahaan Dodo Group hampir kalah dalam persidangan, Kitan datang dengan sekelompok orang dan menyerahkan saksi kunci dalam kasus tersebut. Namun pihak lawan tidak mengaku mengenal orang tersebut dan tetap membela dirinya dengan sangat liciknya. Langkah selanjutnya, Kitan memberikan ponsel saksi kunci kepada pamannya Byun Iljae, langsung menelpon nomor yang ada di ponsel tersebut. Ponsel pengacara pihak lawan berderin. Bahkan percakapan melalui pesan singkat antara dua orang dibacakan oleh Byun Iljae. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan pengacara pihak lawan dan meraih kemenangannya. Kini Byun Iljae mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam waktu singkat, Kitan dipertemukan dengan CEO muda Dodo Group, Do Kwang-wo, yang menandakan hari balas dendam Kang Kitan semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Taegwa mengumumkan perusahaan Dodo Group mengalami masalah besar. Dodo Group dianggap telah melakukan pemalsuan bahan baku, dan hal itu dilaporkan langsung oleh media mengakibatkan harga saham Dodo Group dan anak perusahaannya terus merosot. Pimpinan Dodo Group sangat marah, bahkan hampir mengalami serangan jantung. Pada saat itu, Byun Iljae masuk dan memberitahu kalau mereka telah menemukan tersangkanya, yaitu Mike. Pimpinan Dodo Group segera memerintahkan Byun Iljae untuk bergabung dengan Taegwa dan meminta bantuan pada calon karyawan mereka. Taegwa kembali mengumpulkan semua orang. Tugas mereka adalah menemukan lokasi pabrik pemalsuan dan memberitahu hal tersebut kepadanya. Malam harinya, Mike akan menghadiri sebuah pesta. Taegwa membagi anggota timnya
menjadi 4 tim dengan kombinasi pria dan wanita. Pada malam itu mereka berencana untuk masuk ke pesta tersebut. Namun, Soyun tiba-tiba muncul dengan penampilan yang begitu mencolok. Hal itu membuat semua orang terkejut. Kitan lantas membawa Soyun pergi dan mengubah penampilannya. Penampilan baru Soyun membuat semua orang memuji kecantikannya yang segar dan menawan. Pada malam itu mereka menghadiri pesta tersebut. Misi mereka adalah mengganti bros yang Mike pakai. Sebelum berangkat, Taegwa dengan hati-hati memberikan instruksi kalau salah satu di antara mereka harus berhasil. Ketika Mike dan Claudia menari, Claudia berusaha untuk bertindak akan tetapi dia gagal karena Mike tiba-tiba menerima telepon sehingga kesempatan Claudia terlewat. Mengetahui Claudia gagal, Taegwa hanya bisa mengandalkan Soyun. Soyun sepertinya telah menarik perhatian Mike dan mengajak Soyun ke kamarnya. Demi menyelesaikan tugasnya, Soyun pergi ke kamar Mike. Mike mencoba melecehkan Soyun, akan tetapi Soyun menumpahkan minuman yang dipegangnya ke tubuh Mike. Di lain sisi, semua orang mengkhawatirkan Soyun yang belum kembali. Pada akhirnya, Kitan juga Gunwo berganti kostum menjadi pelayan dan mencoba pergi ke kamar Mike. Sementara di dalam kamar, Mike yang kebasahan melepas bros lehernya dan bersiap untuk mengganti pakaiannya juga mandi. Di saat bersamaan, Kitan dan Gunwo datang. Penyamaran mereka hampir saja terbongkar. Untungnya Soyun dengan cepat mengatakan bahwa mereka salah mencari kamar. Ketika Mike masih di kamar mandi, Soyun menjalankan rencananya dan segera meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan sebuah pesan di atas meja. Sementara Byun Iljae berencana memindahkan Kitan juga timnya dan hanya membiarkan Gunwo bersama timnya saja yang akan menyelesaikan tugas. Taegwa tidak bisa menentang keputusan Byun Iljae. Pada saat itu Soyun menerima pesan dari Mike. Pada akhirnya Byun Iljae tak bisa melakukan apa-apa dan membiarkan mereka tetap tinggal untuk melanjutkan tugas. Mike yang sebelumnya merasa gagal mendekati Soyun kembali mencoba untuk kedua kalinya. Mereka kembali bertemu, namun kali ini Soyun diawasi oleh Kitan juga Gunwo. Mereka menyaksikan tarian tradisional yang khas daerah itu, sembari bersenda gurau. Hal itu membuat Kitan yang sedang mengawasi mereka merasa cemburu. Kitan lantas mengatakan, bagaimana mungkin Mike menyukai orang seperti itu, di mana dia tidak cantik sama sekali. Kitan dan Gunwo memberitahu Soyun melalui earphone untuk tetap berkelas dan tidak tampak murahan. Soyun yang kesal lantas melempar earphone-nya ke tanah dan menginjak-injaknya. Ketika Mike sedang menelpon, mereka segera mendekati Soyun. Mereka memperingatkan Soyun untuk tidak lupa tujuan dari tindakan mereka. Mike yang telah kembali mengira Soyun diganggu oleh kedua pria tersebut. Mike yang tampak tak terima lantas mendekati mereka. Kitan yang tak ingin dirinya ketahuan lantas mencium Gunwo. Mike terkejut, dia hanya tersenyum dan pergi meninggalkan mereka. Segera Kitan dan Gunwo membersihkan hasil dari ciuman mereka. Namun pada akhirnya mereka kehilangan jejak Mike dan Soyun. Taegwa yang juga mengetahui hal tersebut marah, namun beberapa saat kemudian Kitan menerima pesan dari Mike untuk bermain kartu lagi. Karena ternyata sebelumnya Kitan selalu saja mengalahkan Mike dalam permainan kartu dan membuat Mike tidak senang. Mengetahui Kitan selangkah di depannya membuat Gunwo tidak senang karena dia tidak bisa melakukan apapun. Namun dia harus menjadi yang pertama untuk mendapat pengakuan dari ayahnya yang merupakan pimpinan Dodo Group. Ketika Mike dan Soyun berjalan-jalan di pantai, Gunwo diam-diam menelpon Mike dan memberitahu kalau Soyun dan Kitan adalah mata-mata dari perusahaan Dodo Group yang ditugaskan untuk mengungkap lokasi pabrik obat palsu mereka. Hal itu dilakukan Gunwo untuk mendapatkan kepercayaan dari Mike. Sementara Soyun masih bersikap biasa saja karena belum mengetahui identitasnya telah terbongkar. Malam harinya Kitan tiba di villa Mike. Pelayan menuangkan segelas minuman untuknya. Setelah meminumnya, beberapa saat kemudian Kitan merasa pusing dan tiba-tiba pingsan. Ketika terbangun, Kitan sudah terikat di kursi. Di sebelahnya ada mesin pendeteksi kebohongan. Kitan sama sekali tak bisa bergerak atau melepaskan diri. Di luar, Mike dan Soyun datang. Soyun terkejut melihat Kitan tertangkap. Mike segera menunjukkan sisi lain dirinya dan melemparkan pindasinya ke lantai. Soyun berusaha menjelaskan sesuatu, akan tetapi pelayan Mike langsung menyuntikkan sesuatu kepada Kitan. Obat itu mulai bereaksi pada Kitan.
hingga kesadarannya mulai terkendali oleh Mike. Perlahan, Kitan mulai mengungkap kebenarannya sembari berusaha melawan pikirannya sendiri. Setelah kejadian itu, Kitan marah pada Guwon, yang demi menjadi yang terbaik dia tak mempedulikan nyawa rekannya yang lain. Claudia yang melihat mereka berusaha memisahkannya. Sejak saat itu, kebencian antara Kitan dan Gunwo semakin mendalam. Beberapa hari berlalu, Gunwo menemui Mike dengan membawa sejumlah uang untuk tujuan membeli obat palsu Mike. Kemudian Mike membawa Gunwo menuju pabrik miliknya. Gunwo merasa sangat percaya diri karena dia telah melaporkan Kitan juga Sonhyun sebelumnya dan mengira dia telah mendapatkan kepercayaan Mike. Namun, begitu mereka tiba di pabrik, sekelompok polisi tiba dan menangkap mereka semua. Barulah mereka menyadari bahwa mereka semua telah jatuh dalam perangkap yang telah Mike susun. Ketika mereka bersiap untuk menahan Byung Il-jae dan Kitan, Mike mengatakan kalau Kitan adalah tamunya dan memerintahkan anak buahnya agar tidak ada yang menyentuh Kitan. Semua orang terkejut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ketika Kitan disekap oleh Mike sebelumnya, Kitan telah mengakui segalanya, di mana dia datang ke dalam perusahaan Dodo Group untuk balas dendam kepada Byung Il-jae, juga kepada grup Dodo karena telah membunuh keluarganya dan menjadikannya gelandangan, sehingga dia ingin bersekutu dengan Mike. Setelah insiden itu, Kitan mengatakan ingin bergabung dengan Mike dalam menjual obat palsunya. Namun Mike masih belum sepenuhnya mempercayai Kitan. Tidak lama setelah Kitan pergi, pelayan memberitahu Mike agar tidak mempercayai Kitan begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Mike mengatakan bahwa Kitan akan membuktikan dirinya. Tak lama setelah itu, Kitan menemui Byung Il-jae. Kitan menyadari Mike mengawasinya sehingga dia memainkan perannya di depan semua orang, sehingga Mike sepenuhnya mempercayai Kitan. Setelah mempercayai Kitan sepenuhnya, Mike membawanya ke pabrik mereka. Kitan bergumam sendiri. Tak mengherankan mengapa sebelumnya mereka tak bisa menemukan tempat tersebut, karena ternyata pabriknya berada di sebuah kapal pesiar di tengah laut. Setelah mencapai tempat tersebut, Kitan segera memberitahu Sohyun agar segera datang dengan polisi untuk menangkap mereka semua. Setelah Kitan ketahuan, terjadilah perkelahian di antara mereka. Semua anak buah Mike berhasil dikalahkan. Bahkan Kitan berhasil mengarahkan pistolnya ke arah Mike. Akan tetapi, Kitan tidak menembaknya. Dia meminta Mike segera pergi, karena Kitan merasa tak punya kepentingan kepada Mike. Bahkan karena Mike lah tujuannya bisa tercapai. Mike yang kesal hanya bisa mengatakan, suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Kitan berhasil menyelesaikan misinya dengan sukses, sehingga krisis di perusahaan perlahan menghilang. Pimpinan Dodo Group secara pribadi menelpon Kitan dan memberi pujian yang luar biasa, bahkan memberinya hadiah sebesar 2 miliar won. Semua rekan Kitan merasa senang atas keberhasilan mereka, kecuali Byung Il-jae dan Gunwo. Gunwo merasa tertipu mentah-mentah oleh Kitan sepanjang waktu. Dia adalah putri kesayangan pimpinan Dodo Group yang akan segera tiba di Seoul. Dikarenakan dia terlahir dari keluarga kaya raya, dia sama sekali tak menganggap orang lain dan bertindak semaunya saja. Kembali ke Kitan. Tugas pertamanya setelah bergabung di perusahaan adalah menjemput putri pimpinannya itu. Sekretaris Chae juga memberitahu Kitan bahwa putri pimpinannya sangat sombong dan begitu meremehkan orang lain. Putri akhirnya tiba di bandara. Melihat hanya ada satu orang yang menjemputnya, Putri segera mengomeli Kitan, yang merupakan keahliannya sebagai seorang putri chaebol. Putri bahkan memperingati Kitan, jika dia melanggar sesuatu maka dia akan segera dipecat. Seketika Kitan mengingat dirinya di masa lalu, yang sama persis kelakuannya pada bawahannya. Hal yang pertama kali yang ingin Putri lakukan setelah sampai di Seoul adalah melakukan spa di tempat terbaik menurutnya. Akan tetapi Kitan tak menuruti keinginannya ke tempat spa yang dia inginkan. Alhasil, Putri tak mau turun dari mobil. Terpaksa Kitan menariknya agar mau keluar. Putri yang merasa kesal lantas menelpon ayahnya agar bawahannya itu mau mendengarkannya.
Dia terus mengeluhkan Kitan kepada ayahnya. Akan tetapi, sang ayah malah berpihak pada Kitan, yang menurutnya merupakan salah satu orang terbaik di perusahaannya. Kitan yang mendengar perbincangan mereka lantas membopong Putri masuk ke dalam salon untuk segera melakukan perawatan. Putri yang bertambah kesal hendak menampar Kitan, akan tetapi Kitan mampu menangkisnya dan segera memerintahkan pegawai salon untuk melaksanakan tugasnya pada sang putri, sehingga Putri mau tidak mau harus menahan dirinya sementara waktu. Suatu ketika tanpa sengaja Soyun masuk ke ruangan VIP dan mencoba pakaian yang terpajang di sana. Pada saat itu Putri masuk dan menganggap Soyun sebagai pelayan. Dia lantas mengolok-oloknya. Sebelum Soyun sempat menjelaskan sesuatu, Putri malah menamparnya. Soyun yang kesal segera mengunci pintu dan berbalik mengomeli Putri. Bahkan Soyun menjambak rambut Putri dengan begitu antusiasnya. Tanpa tahu siapa wanita tersebut, Soyun melakukan semua itu karena merasa memiliki alasan yang kuat dan dia menganggap itu sebagai pembelaan diri. Seketika Putri konglomerat itu terdiam atas ulah Soyun. Kitan yang datang terkejut melihat tampang Putri yang tak seperti biasanya. Dengan lantang Putri bersumpah untuk menangkap wanita yang membuatnya seperti itu. Setelah itu Kitan membawa Putri kembali ke villa keluarganya untuk bertemu dengan pria yang dijodohkan kepadanya. Tiba-tiba sang putri berkata, dia sudah memiliki kekasih. Orang-orang tampak bingung. Putri lantas mengatakan, dia akan menikah dengan Kang Kitan. Kitan yang tak tahu menau akan tindakan Putri berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, Putri terus memegangi tangannya dengan erat. Ibu Putri yang merasa malu meminta pelayannya untuk membawa Kitan pergi. Sementara calon suami Putri malah semakin jatuh cinta pada Putri, membuat Pak Pimpinan senang. Di dalam sebuah ruangan, Kitan dan Putri berdebat. Ternyata Putri bertingkah seperti sebelumnya karena tidak menyukai pria itu dan memanfaatkan keberadaan Kitan demi keuntungannya. Kitan yang melihat kedatangan orang tua Putri segera memeluk Putri. Putri berteriak sembari mengatakan, Kitan sudah gila karena yang dilakukan sebelumnya hanya kepura-puraan saja. Akhirnya kesalahpahaman terpecahkan. Rencana yang dianggap cerdas menurut Putri ternyata salah. Di perusahaan, kabar kedatangan Putri telah diketahui semua karyawan. Mereka berbaris untuk menyambut kedatangannya. Putri cebol sombong itu berjalan mendekati mereka. Soyun yang melihatnya menyadari dia adalah wanita yang diserangnya beberapa hari sebelumnya. Soyun menjadi ketakutan dan tak ingin menatapnya, berharap Putri tak mengenalinya. Setelah ketahuan, Putri segera memanggil Soyun masuk ke ruangan kerjanya. Soyun mendekat agar Putri menghukumnya, akan tetapi Putri masih sedikit trauma. Soyun meminta Putri untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Bahkan Putri bisa melakukan hal yang lebih kepadanya. Putri malah tak ingin melihat wajah Soyun lagi dan memintanya pergi. Soyun yang takut dipecat segera berlutut dan meminta pengampunan. Soyun mengatakan dia tak ingin dipecat karena dia memiliki seorang adik di rumah sakit yang menjadi tanggungannya. Mendengar ucapan Soyun, Kitan teringat dengan Jong-eun yang juga memiliki adik. Kitan berusaha membela Soyun dengan mengatakan jika kabar tersebut tersebar, maka citra Putri yang akan tercemar. Tak ingin hal itu terjadi, Putri membebaskan Soyun kali itu. Suatu hari, anak sulung pimpinan Dodo Group, Do Kwang-woo, menerima sejumlah uang. Dia lantas membagikan sebagian uang tersebut untuk menyuap beberapa politisi agar masa depannya terjamin. Sisanya dia gunakan untuk judi dan menyenangkan wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Tak selang beberapa saat terjadi ledakan pada zat T9 di pabrik kimia milik perusahaan Dodo Group yang dikelola si anak sulung. Seorang pria parubaya yang menjadi korban segera dilarikan ke rumah sakit. Seketika banyak wartawan yang mendatangi untuk melakukan wawancara. Namun dokter mengatakan pasien tidak dalam bahaya dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di saat bersamaan, seorang wanita mengatakan kalau pria itu terpapar zat T9, di mana suaminya juga meninggal dunia setelah terkena zat tersebut.
yang digunakan untuk membuat produk pada pabrik yang dikelola si anak sulung grup Dodo. Namun, tidak ada yang mempercayai kata-kata wanita tersebut. Bahkan, sebuah laporan penelitian menunjukkan jika seseorang menggunakan zat T9 selama lebih dari 10 tahun, maka tingkat penyebaran kanker dapat mencapai 20%. Namun, si anak sulung tidak menghiraukan hal tersebut. Tidak main-main, produk-produk yang terkait dengan zat T9 dari perusahaan grup Dodo sangat beragam, termasuk pakaian, mainan, dan peralatan makan. Wanita sebelumnya segera mengumpulkan jurnalis dan mengungkap kejahatan anak sulung grup Dodo yang menggunakan zat T9 dalam semua produknya, di mana zat tersebut sangatlah berbahaya. Namun si anak sulung berusaha memberi pembelaan dalam konferensi persnya juga. Meski begitu, si anak sulung mulai terlihat gugup dengan semua yang terjadi. Byun Il-jae yang melihat kejadian tersebut merasa senang melihat ekspresi gugup dan ketakutan dari si anak sulung. Bahkan, Byun Il-jae tidak sabar melihat nasib buruk menimpanya. Ki-tan yang juga melihat kejadian tersebut dari atas berusaha mencari tahu. Ki-tan mengundang si anak sulung untuk makan di restoran. Ki-tan telah mengatur segalanya dan menyajikan semua hidangan yang diproduksi dari perusahaan yang dikelola si anak sulung grup Dodo. Awalnya si anak sulung makan dengan lahapnya karena semua makanannya terasa enak. Namun setelah Ki-tan memberitahu, semua wadah yang ada di hadapannya adalah produk dari pabriknya, termasuk piring dan mangkuk yang dilapisi dengan lapisan zat T9. Si anak sulung segera memuntahkan makanannya. Kang Ki-tan akhirnya menyadari sesuatu. Di suatu kesempatan, sekretaris Chae memberitahu Ki-tan bahwa si anak sulung grup Dodo telah menghasilkan miliaran won melalui zat T9 yang dia gunakan tanpa peduli jika ada orang yang terkena kanker dan meninggal dikarenakan oleh dirinya. Ki-tan bersumpah untuk menghukum si anak sulung grup Dodo. Sementara pria yang sebelumnya terkena ledakan zat T9 tidak dapat diselamatkan juga. Si anak sulung lantas meminta agar keluarga korban tidak melakukan autopsi, karena jika hal tersebut terungkap, maka semuanya akan berakhir. Akibatnya jenazah pria itu secara diam-diam dipindahkan dari rumah sakit tanpa sepengetahuan keluarga jenazah. Setelah itu, barulah keluarga yang ditinggalkan diberitahu kalau suaminya telah meninggal dunia. Kemudian mereka diminta melakukan sebuah perjanjian untuk menyelesaikan semuanya dan diberi kompensasi yang besar. Seketika keluarga yang sebelumnya marah, diam 1000 bahasa setelah melihat jumlah kompensasi yang begitu banyak menurut mereka. Di tempat berbeda, Ki-tan dan Claudia sedang berdiskusi. Ki-tan meminta Claudia menggoda seorang pimpinan yang bekerja sama dengan anak sulung grup Dodo. Akan tetapi, Claudia tak memiliki bakat dalam hal tersebut. Claudia hanya pandai dalam pertarungan saja. Oleh karena itu, Ki-tan memberikan pelatihan pada Claudia. Ki-tan memberitahu kalau pria adalah makhluk visual dan harus menampilkan keindahan diri dengan mata yang memikat untuk menggoda pria. Namun ternyata pria tersebut tidak bereaksi dan malah menghina Claudia yang dianggapnya aneh. Selanjutnya Ki-tan memberitahu Claudia mengenai teknik pamungkasnya yang merupakan senjata paling mematikan bagi seorang wanita. Ketika Claudia bertanya, Ki-tan berbalik dengan air mata mengalir di pipinya. Menurut Ki-tan, pria memiliki ketahanan yang lemah terhadap air mata wanita, terutama jika wanita tersebut cantik. Claudia mengikuti saran Ki-tan dan berpura-pura menangis. Namun, pria di hadapan Claudia malah kesal melihat air mata Claudia. Seorang pria di tempat tersebut ada yang mabuk. Dia bahkan memukul seorang wanita. Claudia yang melihat kejadian itu tidak tahan melihat seorang pria memukul wanita. Tanpa ragu, Claudia menjatuhkan pria tersebut ke lantai dan mencekik lehernya. Adegan itu terlihat oleh bos tempat tersebut, yang membuat Claudia mendapat kenaikan jabatan juga kenaikan gaji. Ternyata bos tersebut menyukai wanita kuat dibanding wanita yang terlihat lemah. Kini Claudia semakin dekat dengan Pak Bos dan membiarkan Claudia masuk ke dalam kamarnya. Di saat bersamaan, Ki-tan masuk membawa minuman yang sudah dicampur dengan sesuatu. Dalam sekejap, bos pingsan. Dengan cepat, mereka membuka brankas miliknya dan mendapatkan bukti kunci yang menunjukkan zat T9 mampu menyebabkan kanker.
Bukti tersebut lantas diberikan kepada pamannya Byun Iljae, sehingga Kitan berhasil mendapatkan kepercayaan pamannya itu. Sebagai bentuk kepercayaannya, Byun Iljae memberi sebuah jam tangan mahal kepada Kitan, sebagai tanda bahwa dia akan selalu menjadi orang kepercayaannya. Namun, begitu Kitan kembali ke rumahnya, dia sama sekali tak menyukai pemberian tersebut dan langsung memecahkannya. Dalam waktu singkat, kasus kanker yang disebabkan oleh zat T9 dari grup Dodo terungkap. Rekan sekongkolan si anak sulung grup Dodo menjadi incaran di mana-mana. Pada saat itu, Kitan menyelamatkannya hingga berhasil mendapatkan kepercayaannya juga. Sementara di perusahaan Dodo Group, beberapa polisi datang untuk menangkap si anak sulung grup Dodo. Dalam kepanikannya, dia memerintahkan orang-orang untuk mengulur waktu sehingga dia memiliki beberapa kesempatan untuk menghancurkan semua bukti yang ada. Ketika polisi masuk, Byun Iljae berpura-pura mempertahankan si anak sulung. Padahal, sebenarnya dia sangat senang. Pak Bos yang melihat berita tersebut di mobil Kitan menyadari jika ada pengkhianat di antara mereka. Dan Byun Iljae menjadi tersangka paling mungkin menurutnya. Sehingga ketika dia memiliki kesempatan, dia menyekap dan terus-terusan memukuli Byun Iljae tanpa ampun. Di saat terakhir, Pak Bos hendak menyelesaikan semuanya dengan mengakhiri hidup Byun Iljae. Byun Iljae terlihat meminta pertolongan kepada Kitan. Sementara Kitan berharap Byun Iljae segera lenyap. Tak disangka Pak Bos memberi pisau yang ada di tangannya kepada Kitan. Dia ingin Kitanlah yang menghabisi Byun Iljae. Kitan mendekat dan terlihat menikam Byun Iljae. Namun sebenarnya dia tak menikamnya. Kitan berbisik pada Byun Iljae di mana polisi akan segera tiba. Pada akhirnya, anggota kelompok bos berhasil ditangkap, sedangkan Byun Iljae berhasil mendapatkan sebuah bukti nyata yang dapat membuat si anak sulung mendekam di dalam penjara. Byun Iljae sangat senang dan mengatakan dia tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan Kitan kepadanya. Dalam perjalanan menuju pengadilan, sempat-sempatnya si anak sulung memanfaatkan kesempatan yang ada dengan meletakkan tangannya di pundak Soyun yang sedang menjelaskan sesuatu kepadanya. Gunwo yang melihatnya hanya bisa tersenyum karena dia tahu mobil tersebut akan membawa si anak sulung menuju neraka. Setibanya di depan pengadilan, si anak sulung memberitahu semua media jika kali ini dia dinyatakan bersalah, dia akan membagi seluruh hartanya kepada mereka. Di ruangan sidang, sebuah bukti dihadirkan membuat si anak sulung ketakutan. Bahkan Soyun dengan berani ikut bersaksi di pengadilan, melawan perusahaan di mana dia bekerja. Setelah semua bukti dan saksi memberatkan si anak sulung, pengadilan memutuskan si anak sulung dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Pimpinan yang melihat berita tersebut terkejut dan jatuh pingsan karena usaha yang dia bangun hancur dalam sekejap mata. Dalam perjalanan ke mobil tahanan, si anak sulung Dodo Group menerima kemarahan dari beberapa orang. Bahkan setelah semua itu, dia sama sekali tak menunjukkan penyesalan apapun, membuatnya semakin dibenci. Pada akhirnya, semua produk yang diproduksi oleh perusahaan Dodo Group dihapuskan dari pasar. Bahkan kini harga saham di perusahaan Dodo Group anjlok seketika. Di dalam penjara, si anak sulung memerintahkan bawahannya untuk mengawasi keberadaan Soyun. Setelah keluar dari penjara, dia bertekad untuk membalas dendam kepada Soyun yang membuatnya berada di dalam penjara. Setelah kesaksian Soyun di pengadilan, semua orang di perusahaan menghindarinya. Bahkan dia harus kembali ke posisinya yang paling bawah. Soyun yang sebelumnya dihargai kini berubah 180 derajat. Istri pimpinan Dodo Group bahkan dalam kemarahannya langsung memecat Soyun dengan sangat tak hormat. Hanya Kitan yang berusaha menolongnya kala itu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Kitan diberi kesempatan oleh Byun Iljae, pamannya, untuk masuk ke markas rahasianya. Mereka mengendalikan perangkat lunak online untuk menekan harga saham Dodo Group. Setelah harga saham turun, mereka akan membeli saham tersebut.
sehingga mereka dapat mengambil alih Dodo Group sekaligus. Ternyata semua uang dari penjualan rumah sakit keluarga Kitan diinvestasikan oleh Byun Il-jae. Kitan bertekad merebut semua uang yang seharusnya menjadi miliknya. Namun Kitan tahu dia tak mampu menjatuhkan pamannya sendiri. Oleh karena itu Kitan menelpon pimpinan Dodo Group secara anonim dan mengungkap upaya yang dilakukan Byun Il-jae untuk menghancurkan Dodo Group. Pimpinan Dodo Group mengira itu hanya panggilan iseng saja, sehingga Kitan memperdengarkan rekaman percakapan yang membuktikan kelakuan Byun Il-jae. Setelah mendengar percakapan tersebut, pimpinan Dodo Group memerintahkan Taekwang untuk menyelidiki Byun Il-jae secara rahasia. Selain itu, Pak Pimpinan juga memerintahkan bawahannya untuk segera mencari anak haramnya yang lain, karena satu anaknya sudah masuk penjara. Dia tidak ingin anak lainnya hidup terlantar. Taegwa yang mengetahui bahwa Gunwo sebenarnya adalah anak pimpinan Dodo Group, lantas memberitahu pimpinannya bahwa putranya selalu berada di dekatnya, yaitu Gunwo, seorang karyawan yang baru bergabung dengan perusahaan mereka. Taekwon juga memperingatkan pimpinannya agar hati-hati dengan anaknya karena anak itu dididik oleh Byun Il-jae. Pak Pimpinan mengatakan belum terlambat untuk memulainya kembali. Setelah pertemuan itu, Pak Pimpinan memanggil Gunwo ke ruangannya. Gunwo bertanya mengapa pimpinan memanggilnya. Pimpinan mengatakan dia merindukannya dan setelah melihat hidupnya dengan baik, itu sudah cukup baginya. Gunwo yang mendengar ucapan ayahnya, Gunwo tak bisa menahan air matanya lagi dan mengalir begitu saja. Setelah itu, Pak Pimpinan menerima telepon dari Kitan yang mengajaknya bertemu di gereja. Setelah makan malam pertama antara ayah dan anak berakhir, Pak Pimpinan segera tiba di gereja. Kitan memutar video untuk mengungkap beberapa kegiatan kotor yang dilakukan Byun Il-jae di belakangnya. Namun pimpinan ingin tahu tujuan dari orang tersebut. Dan jika Kitan tak memberitahu siapa dirinya dan bagaimana asal-usulnya, dia tidak akan bisa bekerja sama dengannya. Akhirnya Kitan menunjukkan dirinya di hadapan pimpinan, karena pimpinan Dodo Group adalah penyelamat terakhir baginya. Ketika Byun Il-jae dan Kitan bersama, bawahan Byun Il-jae memberitahu jangka waktu kontrak abu orang tua Gukchol akan segera berakhir. Bawahannya bertanya apakah Byun Il-jae ingin memperpanjang kontraknya. Byun Il-jae mengatakan agar abunya dibuang saja. Sehingga ketika Kitan tiba, abu orang tuanya telah dibuang ke tempat sampah. Bahkan foto terakhir orang tuanya sudah dibakar. Kitan yang melihat semua itu merasakan rasa sakit yang tak terucapkan. Kitan merasa Byun Il-jae telah membuat orang tuanya mati untuk kedua kalinya. Di tengah kesedihannya, Kitan bersumpah akan mengeluarkan jiwa Byun Il-jae dan menginjak-injaknya, di mana dia akan menginjak-injaknya dengan cara paling tragis di dunia. Saat itu, Kitan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika dia mengetahui pamannya berada di tempat parkir, dia mengambil pipa besi dan hampir menghantam Byun Il-jae. Untungnya sekretaris Chae dengan cepat menghentikannya. Hingga akhirnya Kitan kembali tenang. Di suatu kesempatan, Byun Il-jae menggunakan 30 akun anonim dan bersiap untuk menghabiskan 20 miliar untuk membeli saham Dodo Group. Pada saat yang sama, sekretaris Chae menyiapkan 30 akun anonim untuk Kitan juga. Keesokan paginya, Kitan meminta seorang pelayan untuk bertabrakan dengan staf Byun Il-jae yang datang bersamanya. Pada saat staf tersebut pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, Kitan mengganti akun anonim Byun Il-jae dengan akun anonim miliknya, sehingga mereka mentransfer 20 miliar ke akun-akun anonim yang telah diganti. Tanpa mereka sadari, dalam waktu singkat, 20 miliar telah berpindah ke akun Kitan. Di hari berikutnya saat mereka membuka saldo akunnya, tidak ada saldo sepeser pun yang masuk. Di tempat berbeda, Kitan dan pamannya sepakat membeli semua saham Dodo Group pada pukul 9 pagi. Namun, asisten kepercayaan Byun Il-jae belum datang. Bahkan ponselnya dalam keadaan mati. Kitan mengompori Byun Il-jae yang mengatakan asistennya telah berkhianat. Padahal,
Sang asisten telah diculik oleh Kitan dan timnya. Di saat gentingnya, Byun Il-jae meminta ayah mertuanya untuk mengumpulkan 300 miliar. Namun hal itu pun terkendala. Pada akhirnya Byun Il-jae berencana menggunakan tabungan pribadinya sebesar 300 miliar yang juga merupakan hasil penjualan rumah sakit keluarga Kitan. Ketika mereka sedang mengambil uang tersebut, Kitan menelpon sekretaris Chae untuk membuat perjalanan mereka seolah-olah kecelakaan dengan menabrak mobil mereka, kemudian mengambil uang tersebut. Sekretaris Chae merasa hal itu terlalu berbahaya dan tak ingin Kitan yang dia sukai dalam keadaan berbahaya. Tetapi Kitan tidak peduli lagi dengan nyawanya. Dia tidak ingin Byun Il-jae menang dalam permainan ini dengan menggunakan uang keluarganya. Sekretaris Chae dan rekannya bersiap di persimpangan jalan untuk menghadang mobil Kitan seolah-olah kecelakaan. Akan tetapi sekretaris Chae tidak tega melihat Kitan terluka dan berusaha menghindari kecelakaan tersebut. Kitan yang merasa putus asa melihat penghalang jalan di tepi jalan. Kitan berencana menabrakkan dirinya pada penghalang tersebut. Demi membunuh paman yang telah membunuh orang tuanya, Kitan siap mengorbankan dirinya sendiri. Untungnya Kitan selamat, sementara Byun Il-jae dalam kondisi kurang menguntungkan. Setelah itu mereka menghampiri mobil tersebut dan mengambil uang 300 miliar yang dipegang Byun Il-jae dan memanggil ambulans untuk menyelamatkan mereka. Sekretaris Chae sangat mengkhawatirkan Kitan, namun dia ditarik oleh rekannya untuk menjauh dari mobil tersebut. Tak selang beberapa saat ambulans datang dan membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Atas kejadian itu, pihak Dodo Group menang di pasar saham dan tak jadi bangkrut. Setelah beberapa saat, Byung Il-jae terbangun dan mendengar dari istrinya bahwa mereka telah kehilangan 300 miliarnya dan pasar sahamnya gagal dia miliki. Byun Il-jae marah dan hampir gila. Istrinya mendatangi Kitan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kitan menyalahkan semuanya pada asisten kepercayaan Byun Il-jae yang telah mengganti akun anonim dan mengambil 300 miliar mereka, di mana saat ini sang asisten ternyata telah diikat dengan kuat dan dipantau selama 24 jam. Kembali ke RS, pimpinan Dodo Group datang menjenguk Kitan yang telah menjadi pahlawan dalam pertempuran saham sebelumnya. Pimpinan Dodo Group berencana memecat Byun Il-jae dan memberikan kenaikan gaji kepada Kitan. Namun, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan bagi Byun Il-jae, sehingga Kitan ingin pimpinan Dodo Group memecatnya. Dikarenakan misi Kitan belum selesai, Byun Il-jae masih punya ayah mertua yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kitan harus menggulingkan ayah mertua Byun Il-jae pada langkah selanjutnya. Pimpinan Dodo Group sangat penasaran apa sebenarnya perseteruan antara Kitan dan Byun Il-jae. Namun, Kitan tidak ingin mengungkapkannya kepada Pak Pimpinan. Pak Pimpinan juga sangat menghormati Kitan dan tak memaksanya. Di tempat berbeda, So-yun khawatir tentang biaya perawatan adiknya. Namun perawat memberitahunya, semua biaya perawatan adiknya telah dibayarkan. So-yun mengira pengacara kenalannya lah yang telah membayar semuanya. Padahal sebenarnya Kitan yang menyuruh pengacara itu membantu membayarkannya. Kitan tak ingin jika So-yun tahu dia yang membayarnya dan akan merasa terbebani, sehingga Kitan tidak ingin terlibat langsung. Dikarenakan adik So-yun dan Kitan dirawat di rumah sakit yang sama, saat sedang menyuapi adiknya, So-yun juga menyuapi Kitan. Gwon yang datang untuk menemui So-yun malah melihat kedekatan Kitan dan So-yun. Hal itu membuat Gunwo cemburu. Gunwo akhirnya menemui Byun Il-jae dan memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Kitan. Pikiran Byun Il-jae seketika kacau. Dia tak tahu kepada siapa harus percaya. Hari itu Kitan berbicara dengan Byun Il-jae karena dirinya akan segera keluar dari rumah sakit. Malam harinya Kitan menemui adik So-yun. Tiba-tiba Kitan salvok dengan kalung yang ada di leher adik So-yun. Kitan merasa sedikit mengenalinya. Di saat dia memegang kalung itu,
Dengan mata tertutupnya, dia merasakan dengan hati. Dia menyadari kalau kalung itu adalah kalung yang dia ingin berikan kepada Jong-eun beberapa tahun silam. Ki-tan bertanya-tanya, apa mungkin So-yun dan Jong-eun yang selama ini dia cari? Ki-tan bergegas untuk menelpon So-yun yang saat itu sedang bersama Gunwo. Gunwo yang merasa cemburu lantas mematikan panggilan tersebut. Ki-tan terus berusaha menghubungi So-yun agar So-yun mengangkatnya. Tanpa Ki-tan sadari, Byun Il-jae mendengar Ki-tan menyebut-nyebut nama Jong-eun. Byun Il-jae lantas bertanya, apakah nama pacar Ki-tan adalah Jong-eun? Ki-tan ingin memperdaya pamannya, namun kecurigaan Byun Il-jae terhadapnya tidak berhenti di situ. Sekretaris Chae memperingatkan Ki-tan agar tidak mengakui So-yun sebagai Jong-eun, karena itu akan membahayakan So-yun. Namun Ki-tan bersikeras menunggu So-yun di halte bus yang akan dilewatinya. Ki-tan menunggu berulang kali, hingga akhirnya So-yun muncul. Pada saat itu Gunwo juga mengikuti mereka. Ki-tan yang melihat keberadaan Gunwo membuat Ki-tan langsung mengungkapkan perasaannya kepada So-yun. Akan tetapi, So-yun menolaknya karena dia tak ingin menyusahkan Ki-tan di kemudian hari karena memiliki adik yang autis. Di tempat berbeda, Byun Il-jae merasa familiar dengan nama Jong-eun. Tiba-tiba dia teringat pada gadis yang mengantarkan Gukchol keponakannya ke rumah sakit, yang namanya juga Jong-eun. Hingga pada akhirnya Byun Il-jae berasumsi kalau Ki-tan adalah Gukchol. Dia segera menelpon ayah mertuanya agar berhati-hati dengan Ki-tan sampai dia memastikan identitas Ki-tan yang sebenarnya. Percakapan mereka ternyata didengar oleh Ki-tan. Ki-tan teringat saat mereka berdua bersama di rumah sakit dan telah melakukan tes darah. Ki-tan segera menelpon sekretaris Chae untuk memintanya menukar sampel darahnya di rumah sakit. Namun ketika sekretaris Chae tiba, istri Byung Il-jae ternyata datang lebih dulu. Sekretaris Chae segera bertindak dan berusaha mengalihkan istri Byun Il-jae. Dan ketika tidak ada yang memperhatikan mereka, rekan sekretaris Chae mengganti sampel darah Ki-tan, sehingga saat hasilnya keluar, Ki-tan dan Gukchol bukan orang yang sama. Byun Il-jae merasa senang karena kecurigaannya tidak terbukti. Dia segera menemui Ki-tan dan mengajaknya minum bersama, termasuk ayah mertua Byun Il-jae yang merupakan seorang pedagang senjata yang korup, khususnya menjual barang yang tidak memenuhi standar kepada militer, sehingga menyebabkan serangkaian kecelakaan militer. Sebelum pertemuan itu, Ki-tan sudah mengatur semuanya untuk mendapatkan bukti secara diam-diam, tanpa melibatkan dirinya. Ki-tan lantas memberikan rekaman tersebut kepada pimpinan Dodo Group. Pak pimpinan meminta putranya Gunwo untuk mengungkap kebusukan ayah mertua Byun Il-jae. Setelah itu, mereka akan memutuskan hubungan mereka secara permanen. Setelah berpikir panjang, Gunwo akhirnya berdiri di pihak ayahnya, dan dalam waktu singkat, kejahatan ayah mertua Byung Il-jae terungkap di publik. Setelah kejahatan ayah mertuanya terungkap, kini Byung Il-jae tak memiliki kuasa, terlebih setelah dia tahu orang yang mengungkap kejahatan ayah mertuanya adalah Gunwo, anak yang dia bawa secara pribadi dari Amerika untuk menghancurkan Dodo Group. Byun Il-jae benar-benar sudah gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sang istri yang mencoba menghiburnya malah dicekek oleh Byun Il-jae, membuat semua orang berpikir Byun Il-jae benar-benar tak waras lagi. Ternyata, pengawal kepercayaan Byung Il-jae berhasil melarikan diri dan menelpon Byun Il-jae secara diam-diam dan mengatakan Ki-tan ada di balik semuanya yang membuat mereka berada dalam situasi seperti itu, sehingga Byun Il-jae berpura-pura gila dan menunggu hingga tidak ada orang di sekitarnya, kemudian mengungkap kebenarannya kepada sang istri. Dan setelah mereka menyelidiki kembali, mereka mengetahui Ki-tan adalah Gukchol. Ki-tan yang juga cukup cerdas meletakkan ponselnya di dalam lubang untuk mengetahui orang yang sedang mengikutinya. Setelah tahu yang mengikutinya adalah asisten kepercayaan Byung Il-jae, Ki-tan tak lagi berpura-pura di depan pamannya dan langsung memanggilnya sebagai paman.
dan mengakui bahwa dia adalah Gukchol keponakannya. Byun Il-jae yang sudah tahu masih berusaha berpura-pura gila dan bodoh. Sementara Ki-tan terlalu percaya diri akan kemenangannya dan tak mempermasalahkan apakah dia benar-benar gila atau hanya berpura-pura, karena menurutnya hasilnya akan tetap sama. Di tempat berbeda, Sekretaris Chae memberitahu bahwa vaksin MK2 berhasil dikembangkan. Namun, naasnya Pak Profesor yang merancang vaksin tersebut malah melarikan diri dengan rancangannya. Dan jika rancangan tersebut tidak ditemukan, maka mereka akan mati di tangan bos besar. Sekretaris Chae juga memberitahu kalau profesor yang merancang vaksin MK2 memiliki kecanduan judi dan berada di ambang kebangkrutan. Oleh karena itu, dia melarikan diri dengan rancangan vaksin untuk mendapatkan uang lebih banyak. Pada akhirnya, Ki-tan memutuskan untuk membantu Sekretaris Chae untuk mendapatkan rancangan tersebut kembali. Mereka bersiap-siap untuk membayar harga yang tinggi untuk vaksin tersebut. Namun, sebelum proses penandatanganan dimulai, Gunwo menelpon Pak Profesor dan mengatakan bahwa Ki-tan adalah sekutu yang ingin mencuri rancangan vaksinnya, sehingga Pak Profesor berusaha menunda penandatanganan hingga besok harinya dengan alasan dia sangat lelah. Setelah itu, Gunwo menjebak Ki-tan bersama rekannya untuk minum bersama. Tanpa mereka ketahui, minuman tersebut telah dicampur dengan obat tidur. Tidak lama kemudian keduanya pingsan. Saat Ki-tan dalam keadaan tak sadarkan diri, Gunwo meminta seseorang untuk mengambil sidik jari Ki-tan untuk menuduhnya sebagai seorang mata-mata industri, sehingga dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan. Di lain sisi, Byun Il-jae berencana membunuh Pak Profesor dan mengkambing hitamkan Ki-tan sebagai pelakunya dan mengambil rancangan vaksin di tangan Profesor. Menurut Byun Il-jae, hal itu jauh lebih berharga daripada uang 500 miliarnya. Byun Il-jae melancarkan misinya. Ketika Pak Profesor kembali ke kamarnya, dia dibunuh. Kemudian sidik jari Ki-tan dicetak pada layar ponsel Pak Profesor. Setelah itu, Ki-tan yang masih tak sadarkan diri ditarik ke samping Pak Profesor. Semua kejadian itu diatur, seolah-olah Ki-tan yang telah melakukan semuanya. Setelah mengambil rancangan vaksin MK2, sang asisten menelpon Byun Il-jae bahwa semuanya telah dilakukan sesuai rencana. Byun Il-jae tersenyum dengan bahagia. Di suatu kesempatan, tanpa sengaja Soyun mendengar dari mulut adiknya kalau Ki-tan adalah Gukchol. Soyun segera menelpon Ki-tan untuk memperjelas semuanya. Namun saat itu Ki-tan masih tak sadarkan diri. Ketika Ki-tan terbangun, dia sedikit syok melihat Pak Profesor penuh darah dan berbaring di sebelahnya, sementara dia sendiri memegang alat kejahatan penuh darah. Kini Ki-tan harus menghadapi masalah yang sama untuk kedua kalinya, di mana dia dikambing hitamkan oleh pamannya sendiri. Ketika Soyun tiba, dia melihat tangan Ki-tan sudah diborgol dan berlumuran darah. Ki-tan ingin memperjelas keadaannya, tetapi Gunwo datang dan mengatakan Ki-tan telah membunuh Pak Profesor. Ki-tan membantahnya dan Soyun mempercayai kalau mereka telah menangkap orang yang salah. Soyun meminta Ki-tan agar jangan putus asa. 정나, Untuk kesekian kalinya mereka melewatkan kesempatan untuk jujur satu sama lain setelah mengetahui siapa diri mereka yang sebenarnya. Kejahatan Byun Il-jae tak sampai di situ. Dia mendatangi anak sulung pimpinan Dodo Group di tahanan. Byun Il-jae mengatakan bahwa pelaku sebenarnya yang menjobloskan dirinya ke penjara adalah Ki-tan. Byun Il-jae sengaja memberitahunya agar si anak sulung terprovokasi dan menghilangkan Ki-tan di dalam penjara. Ini adalah kali kedua Ki-tan masuk penjara. Yang pertama atas tuduhan membunuh bibinya sendiri, dan kali ini dengan tuduhan membunuh seorang profesor. Perbedaannya kali ini Ki-tan tak takut lagi dengan apapun. Di dalam tahanan, si anak sulung dan Ki-tan berada di sel yang sama. Dalam waktu singkat, si anak sulung dan bawahannya memukuli Ki-tan sampai babak belur. Mereka selalu menyiksa Ki-tan setiap kali ada kesempatan. Setelah beberapa hari berlalu, Byun Il-jae pura-pura menjenguk Ki-tan. Byun Il-jae sangat puas melihat keadaan Ki-tan yang seperti itu. Namun kali ini dia ingin Ki-tan berbalik melawan si anak sulung.
Sehingga Byun Il-jae mengatakan kalau sebenarnya orang tua Kitan dibunuh oleh Do Kwang-woo yang tak lain adalah si anak sulung grup Dodo yang saat ini berada di tahanan bersamanya. Byun Il-jae ingin mereka saling menyerang satu sama lain, sehingga siapapun yang kalah, Byun Il-jae tetap menang tanpa mengotori tangannya sendiri. Akan tetapi, keinginan Byun Il-jae tidak terjadi di dalam penjara. Sedangkan di tempat berbeda, Big Boss mengirim Claudia untuk menyelamatkan Kitan dari penjara untuk mendapatkan desain vaksin MK2 yang menurutnya ada pada Kitan. Langkah awal Claudia adalah membuat seluruh anggota tahanan di penjara keracunan makanan termasuk Kitan. Setelah memakan racun tersebut, Kitan terjatuh dan tidak bisa bangkit. Dia terus-menerus mengalami kejang dan segera dibawa ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Orang yang membawa ambulans penyelamat adalah Claudia. Di perjalanan, Claudia melumpuhkan penjaga dan menculik Kitan. Ketika Kitan tersadar, dia mengetahui bahwa Claudia yang telah menyelamatkannya, di mana Claudia adalah seorang agen rahasia dalam naungan Big Boss, yang juga datang untuk mendapatkan desain vaksin. Kitan mengatakan dia benar-benar tidak memiliki desain vaksin tersebut. Namun Claudia tidak percaya ucapan Kitan. Dikarenakan Kitan tak mau mengakuinya, Big Boss memutuskan untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya, sebuah penyiksaan yang paling menyakitkan di dunia, di mana siksaan itu adalah penyiksaan ekstrim yang sulit ditahan oleh manusia biasa. Ketika jarum panjang itu menusuk ke dalam tubuh Kitan, alhasil menyebabkan rasa sakit yang membuatnya berteriak kesakitan. Kitan yang benar-benar tak memiliki rancangan vaksin tersebut hanya bisa mengatakan dia tak memilikinya. Sementara Boss mengatakan Kitan adalah sosok yang sangat kuat dan sama sekali tak memohon pengampunan. Dikarenakan Claudia gagal membawa rancangan vaksin yang diminta Big Boss, Kitan juga Claudia disekap. Namun pada akhirnya ketika mereka semua tidak waspada, Claudia dan Kitan berhasil melarikan diri bersama. Kitan yang masih sanggup melarikan diri setelah menerima siksaan pada akhirnya membuat Big Boss merasa semakin menghargai Kitan sebagai seorang pria yang tangguh dan memutuskan untuk memasukkan Kitan dalam perlindungannya. Dengan begitu, Big Boss tidak perlu khawatir tentang pewaris masa depannya. Sementara Chaeyoung yang merupakan rekan sekretaris Chae selama ini sangat tidak setuju dengan keputusan Big Boss karena dia telah mengikuti Big Boss selama puluhan tahun, tetapi masih dianggap kurang berarti dibandingkan Kitan yang baru dikenalnya dalam beberapa hari. Akhirnya Chaeyoung memutuskan untuk membunuh Big Boss lalu mencuri desain vaksin dan pergi menjauh bersama sekretaris Chae. Namun sekretaris Chae tidak menyukai Chaeyoung dan memilih memberitahu Kitan hal yang sama yang dikatakan rekannya. Tentu saja Kitan tidak bersedia. Meski autis, adik Soyun sangat cerdas. Dia memiliki kemampuan ingatan fotografik yang sangat kuat. Dikarenakan desain vaksin tidak bisa direplika atau difoto, Soyun memutuskan untuk membiarkan adiknya melihat desain vaksin tersebut. Setelah melihatnya, adik Soyun langsung mengingatnya dan menggambar desain vaksin MK2 dengan sempurna. Segera setelah itu, Soyun mengirimkan desain vaksin kepada Kitan. Di saat bersamaan, Byun Il-jae menemukan pesawat kertas yang jatuh tepat di hadapannya. Ketika dibuka, itu adalah desain vaksin MK2. Untuk mencegah desain vaksin bocor keluar, Byun Il-jae menyuntikkan obat pada adik Soyun yang menyebabkan jantungnya berhenti. Soyun sangat sedih melihat keadaan adiknya, sementara Byun Il-jae terlihat sangat senang melihat kejadian tersebut. Kitan yang juga melihat pamannya seketika mengerti segalanya. Byun Il-jae sengaja menghabisi semua orang yang Kitan sayangi agar Kitan mau muncul. Kitan merasa sangat bersalah untuk kedua kalinya karena ayah Soyun meninggal karena dirinya dan sekarang adiknya juga. Setelah itu Kitan menemui sekretaris Chae dan memintanya mengatur pertemuan dengan Big Boss. Kitan memberikan desain vaksin kepada Big Boss. Sebagai gantinya, Big Boss akan membuktikan Kitan tak bersalah dan membantunya membunuh Byun Il-jae. Di balik semak-semak, Choyun dan sekretaris Chae berencana membunuh Big Boss dan mengambil desain vaksin.
Ketika Chaeyeon bersiap untuk menembak, Ki-tan yang menyadari tembakan tersebut lebih awal melompat untuk menyelamatkan Big Boss. Setelah aksi heroiknya itu, kelak Ki-tan akan diangkat menjadi pengganti Big Boss. Hal itu berarti Ki-tan bisa balas dendam kepada pamannya Byun Il-jae. Setelah Ki-tan terkena tembakan Chaeyeon, dia masih ingin melanjutkan tembakannya. Namun sekretaris Chae memintanya untuk berhenti karena Ki-tan sudah terluka. Tak sampai di situ, Chaeyeon mengeluarkan sebuah remote control dari bom yang sebelumnya telah dia pasang di dalam mobil. Sekretaris Chae dengan cepat menjatuhkan remote control tersebut dan segera menelpon bos untuk memberitahu kalau di dalam mobil ada bom. Mereka segera keluar dari mobil, tepat sesaat sebelum Chaeyeon menekan remote controlnya. Bersamaan dengan meledaknya mobil tersebut, Chaeyeon juga meninggal terkena tembakan sekretaris Chae. Setelahnya, bos menyuruh bawahannya untuk mengurus keadaan di tempat kejadian dan berpura-pura bahwa Ki-tan dan Claudia meninggal dalam kecelakaan ledakan sebelumnya. Dengan cepat, bos mengatur segalanya untuk mendapatkan dokter terbaik untuk menyelamatkan Ki-tan. Dokter mengatakan dia terkena tembakan di kepala dan sulit untuk menjamin dia bisa diselamatkan. Big Boss mengatakan hidup Ki-tan adalah hidupnya juga saat ini. Jadi bos memerintahkan agar segala upaya dilakukan untuk menyelamatkannya. Berita di media melaporkan Ki-tan Samburonan telah meninggal. Namun Byun Il-jae masih merasa was-was, sehingga dia menelpon sekretaris Chae untuk memastikannya secara langsung. Setelah mendengar penuturan sekretaris Chae, Byun Il-jae benar-benar tenang dan takkan mengalami mimpi buruk lagi. Byun Il-jae tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Dokter memberitahu bos bahwa Ki-tan dalam kondisi koma saat ini. Dia mungkin akan terbangun dalam 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan mungkin tidak pernah bangun sama sekali. Bos mengatakan selama otaknya tidak mati, maka bos akan terus berusaha menyelamatkannya. Akhirnya bos membawa Ki-tan kembali ke China untuk mendapatkan perawatan medis. Claudia juga bersumpah akan menjaga Ki-tan sampai dia terbangun kembali. Sementara Soyun yang tidak percaya Ki-tan sudah tiada, berusaha bangkit kembali dan akan mengambil ujian pengacara untuk mengadili Byun Il-jae secara langsung di masa depan. Setahun berlalu, ada banyak perubahan di Korea. Gunwo menjadi CEO perusahaan Dodo Group yang baru, sementara Soyun memiliki firma hukumnya sendiri. Dan akhirnya, Ki-tan pun terbangun dari tidur panjangnya. Akan tetapi, dia mengalami nyeri kepala yang parah, dan kenangan masa lalunya muncul secara acak, membuatnya semakin menderita. Bos kembali mengatur pertemuannya dengan seorang profesor ternama untuk menjalani terapi hipnosis kepada Ki-tan. Namun, sekretaris Chae diam-diam menemui Profesor Cheng terlebih dahulu dan memintanya untuk menghapus semua informasi tentang Soyun dari ingatan Ki-tan. Dengan cepat, Ki-tan menerima terapi hipnosis dan hal itu berhasil kepadanya. Bos kembali menemui Ki-tan. Dia sangat berterima kasih karena telah melindunginya dari peluru. Dikarenakan bos tidak memiliki keluarga dan waktu hidupnya terbatas akan usia yang sudah tua, bos menginginkan Ki-tan menjadi putranya. Setidaknya dengan begitu ada seseorang yang akan menghormatinya setelah kematiannya kelak. Dengan bahagia Ki-tan memanggilnya ayah. Ki-tan merasa panggilan itu sangat cocok untuknya. Ki-tan lantas berterima kasih atas perhatian dan perawatan yang telah diberikan kepadanya selama ini. Selain itu, jika Ki-tan ingin membalas dendam di Korea, dia harus memiliki dukungan yang kuat. Dengan menjadi anak angkat bos melalui proses adopsi, berarti seluruh kekuatan dari kelompok kriminal mampu Ki-tan kendalikan. Hal itu cukup untuk menghadapi Byun Il-jae. Di Korea, Kwang-woo si anak sulung bebas setelah beberapa tahun mendekam dalam jeruji besi. Setelah kebebasannya, dia memberhentikan Taegwon dari posisinya. Alhasil, Taegwon menggunakan semua tabungannya untuk membuka sebuah toko ayam goreng. Sayangnya, bisnisnya gagal dan dia terlilit hutang. Si anak sulung malah semakin menghina dan merendahkan martabatnya. Taegwon bersumpah untuk membalas dendam dengan balasan yang setimpal. Sementara itu, rekan Ki-tan yang lain
membuka sebuah restoran sederhana, tapi bisnisnya juga tidak berjalan dengan baik. Mereka berdua berusaha bertahan hidup semampu mereka. Kitan yang mengetahui nasib mereka memutuskan untuk mengumpulkan mereka kembali untuk bekerja sama mengalahkan Byun Il-jae. Taegwa yang masih terlihat masih mengantri dalam pembagian makanan dihampiri oleh sekretaris Chae. Dia meminta Taegwang bertemu di Hotel Dodo. Sedangkan Claudia juga menemui mantan rekan kerjanya. Dia terkejut melihat Claudia di hadapannya. Segera mereka berdua berkumpul di tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Melihat hidangan lezat di hadapan mereka, mereka segera menyantapnya dengan sangat rakus. Dalam sekejap, semua makanan habis dan mereka bersulang satu sama lain. Setelah itu, Kitan muncul di depan mereka. Kitan memberikan uang 30 miliar kepada Taegwa untuk membayar utangnya dan merawat keluarganya. Taegwa sangat terharu dengan kebaikan Kitan. Di lain sisi, Byun Il-jae sedang melakukan kampanye untuk menjadi wali kota Seoul dengan janji-janji palsu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semangatnya sangat tinggi. Dia merasa pasti akan menjadi wali kota Seoul. Namun begitu dia melihat Kitan, dia sangat terkejut. Dia tak menyangka Kitan masih hidup. Kitan lantas memberikan isyarat kepada Byun Il-jae yang berarti kali ini Byun Il-jae pasti mati. Sementara Claudia memberitahu Kitan kalau sekretaris Chae sedikit mencurigakan. Claudia telah mengamatinya selama setahun. Bahkan dia telah menduplikasi ponsel sekretaris Chae. Tidak lama setelah itu, sekretaris Chae menerima telepon dari Byung Il-jae. Kitan dan yang lainnya mendengar dengan jelas percakapan mereka. Tak lama setelah itu, Kitan memerintahkannya menangkap sekretaris Chae dan akan mengikuti prosedur yang ada. Jika ada yang berkhianat, mereka harus mati. Namun pada akhirnya Kitan memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia menyuruh semua orang menunggu di luar. Pada saat itu, sekretaris Chae mengakui perasaannya kepada Kang Kitan. Bahkan dia tidak menyesali mati di bawah tembakan Kitan. Kemudian terdengar suara tembakan. Semua orang mengira sekretaris Chae telah tiada. Kitan keluar sendiri dan meminta Taegwa mengurus sekretaris Chae yang belum meninggal. Kitan mengampuni sekretaris Chae dan memintanya tetap berada di sisi Byun Il-jae sebagai mata-matanya. Sekretaris Chae segera berpura-pura memihak kepada Byun Il-jae dan mengatakan dia sedang diburu oleh organisasi kriminal sembari berbaring di pelukan Byun Il-jae. Di sisi lain, Soyun masih berusaha membalas dendam atas nama Kitan dan melawan Byun Il-jae sendirian. Soyun melakukannya di acara televisi dengan cara mencemooh Byun Il-jae. Kitan yang melihat wanita tersebut di televisi merasa sesuatu yang aneh tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Kitan berusaha mengingat Soyun, dia merasakan rasa sakit yang dalam. Oleh karena itu, semua orang di sekitarnya merahasiakan siapa Soyun yang sebenarnya. Setelah melihat acara di televisi, Kitan berencana bekerja sama dengan stasiun TV untuk mengungkap skandal Byun Il-jae melalui acara televisi. Pada saat Byun Il-jae melakukan kampanyenya, Kitan mengungkap skandal perselingkuhan Byun Il-jae dengan istrinya beberapa tahun lalu di acara televisi. Setelah itu, Kitan mengacungkan jari dan berkata, sekarang seluruh rakyat tahu Byun Il-jae pernah berselingkuh dan dia takkan lagi pantas menjadi calon wali kota Seoul. Byun Il-jae marah dan mendatangi kediaman Kitan, tetapi dia dicegah oleh beberapa pengawal. Taegwang memberitahu kalau sekarang Kitan bukanlah seseorang yang bisa ditemuinya kapan saja. Setelah kembali, Byun Il-jae mengetahui bahwa Gunwo telah mempekerjakan Soyun sebagai penasehat hukum agar dia bekerja di dekatnya. Byun Il-jae lantas mengajak Gunwo bertemu di parkiran. Tanpa ragu, Byun Il-jae menamparnya. Gunwo lantas memperingatkan Byun Il-jae untuk tidak menyakiti Soyun, karena jika dia melakukannya, maka dia yang akan menjadi musuh terbesarnya. Byun Il-jae lantas memukul Gunwo kembali. Soyun yang mengikutinya secara diam-diam melihat kejadian tersebut. Melihat Gunwo menderita, hatinya pun terluka. Setelah Byun Il-jae pergi, Soyun mendekati Gunwo dan memeluknya untuk sekedar menghiburnya. Di saat bersamaan, Kitan melihat mereka berpelukan dan merasa sakit hati tanpa alasan yang jelas.
Beberapa hari kemudian, Gunwo mewakili perusahaannya untuk mengajukan tender kontrak kapal. Gunwo yang tak menyangka pimpinan perusahaan dari China tersebut ternyata adalah Kang Kitan. Gunwo terkejut karena dia mengira Kitan sudah tiada. Mereka segera menandatangani kontrak tersebut dan menyadari bahwa Kitan tidak mengingatnya. Gunwo segera mencari mantan rekannya dahulu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Gunwo mendatangi Soyun, yang jika Soyun mengetahui Kitan masih hidup, maka dia akan kehilangan Soyun kembali. Suatu hari Soyun berjalan di pinggir jalan. Tanpa sengaja dia melihat seorang pria yang mirip dengan Kitan. Namun ketika dia mencoba mengejarnya, dia terjebak lalu lintas. Pria yang dia kira Kitan sudah menghilang begitu saja. Dikarenakan dia sangat percaya pada penglihatannya, Soyun terus menunggu Kitan. Hingga malam, Soyun yang meyakini Kitan akan lewat lagi, sehingga dia terus menantinya meski kehujanan. Tiba-tiba, Kitan benar-benar melewati tempat tersebut dan melihat Soyun di tengah hujan. Kitan sempat penasaran siapa yang wanita tersebut tunggu, hingga rela hujan-hujanan seperti itu. Ketika Kitan hendak meninggalkan tempat itu, Soyun tiba-tiba pingsan. Segera Kitan turun dari mobil untuk membantu Soyun dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kitan mengangkat telepon dari Gunwo. Kitan mengira mereka adalah pasangan kekasih, sehingga memintanya untuk datang ke rumah sakit untuk merawat Soyun. Ketika Soyun terbangun, kembali dia melihat yang merawatnya adalah Gunwo. Namun dia dengan jelas mengingat yang menolongnya kala itu adalah Kitan, sehingga Soyun kembali ke tempat dia pingsan sebelumnya dan terus memasang pengumuman untuk mencari keberadaan Kitan. Gunwo yang sangat khawatir memutuskan untuk mengatur pertemuan antara keduanya. Ketika melihat Kitan benar-benar hidup, Soyun langsung memeluknya, namun Kitan malah mendorongnya menjauh. Melihat Soyun di hadapannya, Kitan merasa mengenali wajah wanita itu. Kenangan masa lalunya bersama Soyun perlahan muncul dalam pikirannya. Pada saat itu, Kitan kembali merasakan sakit kepala yang luar biasa. Saat itu, Taiguan datang dan memberikan perawatan darurat kepada Kitan. Salah seorang rekan Kitan memberitahu Soyun tentang keadaan Kitan yang sebenarnya, di mana ada peluru yang masih bersarang di kepalanya. Profesor Cheng juga tiba dengan pesawat khusus dari China. Dia mengatakan, dikarenakan Kitan sangat mencintai Soyun, sehingga hal itu mengganggu terapi hipnosisnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakit itu adalah dengan menghapus semua kenangannya dengan Soyun selama ini. Demi meringankan penderitaan Kitan, Soyun setuju dengan hal tersebut. Dalam waktu singkat, Profesor Cheng berhasil menghapus semua kenangan Kitan tentang Soyun. Sebelum tersadar, Soyun memberinya ciuman terakhir kepada Kitan. Setelah terbangun kembali, Kitan tak mengingat Soyun sama sekali. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama mereka dalam ingatan Kitan. Setelah skandal perselingkuhan Byun Il-jae terungkap, dukungan dalam pemilihan wali kota Seoul merosot drastis. Byun Il-jae membuat sebuah skenario di depan publik untuk membuat citranya terlihat baik. Dengan memperlihatkan sikap pahlawan yang tak kenal takut di hadapan semua orang. Tindakannya tersebut menarik perhatian banyak orang dan mendapatkan liputan luas di media. Meski sempat dibawa ke kantor polisi, dia segera dibebaskan. Kemudian dia terus melakukan skenario lagi dan lagi, sampai popularitasnya kembali meledak. Sampai-sampai stasiun TV berbondong-bondong meliputnya. Setelah itu, Byun Il-jae kembali menyusun rencana seolah-olah ada seseorang yang hendak melukainya. Akan tetapi pria itu malah tidak sengaja melukai istrinya. Meskipun istrinya tidak terluka serius, Byun Il-jae memaksa dokter untuk melakukan operasi palsu. Sementara dirinya menangis terseduh-seduh di depan para wartawan yang membangkitkan simpati publik. Akibatnya tingkat dukungan terhadap Byun Il-jae melonjak tajam. Namun, itu masih belum cukup baginya. Sekretaris Chae memberi saran pada Byun Il-jae untuk menyuap kandidat lainnya agar mau mundur. Setelah berhasil, Sekretaris Chae secara diam-diam memberitahu Taigwa semua kebusukan Byun Il-jae. Akan tetapi, Kitan tak langsung bertindak.
Dia memilih waktu yang tepat, yaitu ketika pamannya terpilih sebagai wali kota. Di sisi lain, anak bungsu Dodogrup memberitahu Byun Iljay kalau Soyun diam-diam sedang menyelidiki dana rahasianya. Karena ketakutan, Byun Iljay meminta asisten kepercayaannya untuk membunuh Soyun. Gunwo yang kebetulan melihat kejadian itu segera mengikuti mobil yang membawa Soyun. Sementara Sekretaris Chae tanpa sengaja mendengar percakapan Byun Iljay yang sedang mengurus masalah Soyun. Segera Sekretaris Chae memberitahu Taekwon. Setelah itu Taekwon juga memberitahu Kitan. Asisten kepercayaan Byun Iljay membawa Soyun ke sebuah jembatan dan menenggelamkannya ke dalam air. Gunwo yang melihat kejadian tersebut tanpa ragu terjun ke air dan menolong Soyun sesaat setelah sang asisten pergi dari tempat tersebut. Kitan yang baru tiba melihat Gunwo sedang berusaha menyelamatkan Soyun. Gunwo sangat khawatir dan terus memohon agar Soyun segera bangun karena dia tidak ingin kehilangannya. Setelah Soyun tersadar, mereka sepakat untuk mengirim Soyun ke China untuk menghindari hal seperti sebelumnya terjadi lagi. Setelah Soyun pergi, mereka melaporkan Soyun sebagai orang hilang. Di tempat berbeda, Byun Iljay pulang dalam keadaan mabuk. Istrinya menemukan jejak bibir pada kemeja suaminya itu. Dia curiga itu bekas lipstik Sekretaris Chae. Namun Sekretaris Chae mengelak hal tersebut. Suatu hari Sekretaris Chae sengaja memeluk Byun Iljay agar dilihat oleh ayah mertuanya. Dia sangat kaget, tetapi dia tak bisa marah saat itu juga, mengingat Byun Iljay akan segera menjadi wali kota. Jadi dia harus mereda kemarahannya itu kepada menantunya. Ketika Byun Iljay resmi menjadi wali kota, Kitan juga datang memberi kejutan besar kepada pamannya. Beberapa jaksa datang ke arah Byun Iljay atas tuduhan telah melanggar hukum pemilihan dan akan segera ditahan. Kitan memberitahunya bahwa ini baru awal karena Byun Iljay telah melakukan pembunuhan, penculikan, dana ilegal, dan banyak lainnya. Sesampainya di kantor polisi, Byun Iljay terkejut melihat kedatangan Soyun yang dia kira telah tiada. Di dalam penjara, Byun Iljay menelpon ayah mertuanya untuk meminta bantuan. Awalnya dia tidak ingin membantu karena tahu perselingkuhan menantunya. Namun setelah dibujuk oleh putrinya, sang ayah mertua akhirnya setuju untuk membantu Byun Iljay. Sang ayah mertua memerintahkan bawahannya untuk diam-diam mengikuti Sekretaris Chae yang saat itu sedang bertemu dengan Taegwa. Akhirnya identitas Sekretaris Chae sebagai mata-mata terungkap. Di penjara, Byun Iljay menikmati hidupnya karena dia telah memberi suap kepada para pejabat tinggi di sana. Dan setelah makan malam, dia dilepaskan tanpa penahanan. Sesampainya di rumah, Byun Iljay menerima satu tamparan. Dia diberitahu kalau dia telah ditipu oleh Sekretaris Chae, sembari memperlihatkan bukti Sekretaris Chae adalah mata-mata. Byun Iljay memutuskan untuk memanfaatkan Sekretaris Chae dengan berpura-pura memberitahu bahwa dia akan membunuh saksi suap yang berada di penjara. Sekretaris Chae segera mengungkap informasi ini kepada Taekwon, sehingga mereka berusaha melindungi saksi tersebut dengan segenap kemampuan mereka. Sementara Byun Iljay mengalihkan perhatian mereka dengan diam-diam mengatur asisten kepercayaannya untuk pergi ke Amerika, menemui keluarga saksi untuk dijadikan sandera agar saksi tersebut bungkam. Sedangkan ayah mertua Byun Iljay menyandra Sekretaris Chae agar tidak bisa bersaksi di pengadilan, sehingga Soyun kalah dalam putaran pertama. Setelah persidangan selesai, Taegwang berusaha menghubungi Sekretaris Chae, namun tak bisa tembus. Mereka pun menyadari terjadi sesuatu yang buruk kepada Sekretaris Chae. Sementara Byun Iljay segera menemui Sekretaris Chae dan memberitahukan kalau Kitan kalah dalam putaran pertama di pengadilan. Setelah kepergian Byun Iljay, Sekretaris Chae kembali berusaha melepaskan ikatannya sampai dia berhasil dan memberitahu Taegwang di mana dia berada menggunakan alat pelacak yang ada di tangannya. Persidangan putaran kedua digelar. Soyun hampir dikalahkan oleh Byun Iljay. Namun di saat terakhir, Kitan datang ke ruangan sidang bersama Sekretaris Chae. Kemunculan Sekretaris Chae juga beberapa bukti lainnya membuat Byun Iljay terpojok.
dan dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran dalam pemilihan, penahanan ilegal, dan penculikan, sehingga dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Suatu hari di dalam penjara, seorang penjaga menusuknya dengan tiba-tiba, yang ternyata penjaga tersebut adalah keponakannya. Namun ternyata semua itu hanya mimpi buruk Byun Il-jae. Meski di penjara, lagi-lagi Byun Il-jae tetap hidup enak. Semua makanan harus dia yang makan terlebih dahulu, sementara rekannya yang lain hanya makan makanan sisa-sisa yang tersisa. Di saat mereka mau komplain, asisten Byun Il-jae langsung menghentikan mereka. Beberapa hari berlalu, Gunwo menemui Byun Il-jae dan mengatakan dia memiliki bukti penting atas kejahatan Byun Il-jae yang lainnya. Bukan hanya itu, Gunwo juga berencana akan menjual perusahaan Byun Il-jae dengan harga yang murah, sehingga kehidupannya akan benar-benar hancur. Byun Il-jae kembali ke dalam tahanan dalam keadaan marah, sehingga pada saat dia melihat beberapa rekannya sedang bercanda tanpa alasan yang jelas, dia langsung menyerang mereka dengan tendangan yang keras. Suatu hari ketika sipir memanggil asisten kepercayaan Byun Il-jae, rekan satu sel Byun Il-jae mengambil kesempatan itu untuk menuntut balas atas perlakuan Byun Il-jae kepada mereka. Keesokan paginya, istri dan ayah mertuanya datang berkunjung dan mereka melihat kondisi Byun Il-jae yang sangat memprihatinkan. Pada saat itu, ayah mertuanya berpikir sudah saatnya untuk mengabaikan menantunya tersebut. Selain itu, Gunwo juga kembali menemuinya. Tanpa Byun Il-jae sadari, kopi yang dia minum memiliki efek tidur. Dan setelah meminumnya, Byun Il-jae tertidur. Gunwo memanfaatkan hal itu dan mengambil sidik jari Byun Il-jae untuk menandatangani kontrak. Begitulah perusahaan Byun Il-jae jatuh ke tangan Gunwo. Di tempat berbeda, Ki-tan menerima kabar bahwa mereka telah mendapatkan lisensi paten untuk vaksin MK2 di Korea dan Amerika. Ki-tan memutuskan untuk menjualnya dengan setengah dari harga penjualan perusahaan Byun Il-jae, sehingga perusahaan pamannya itu akan langsung bangkrut dan tutup. Di dalam penjara, Byun Il-jae tak tinggal diam. Dengan sengaja dia mengirim bukti kepada Ki-tan, di mana dulunya Gunwo menjebak dirinya, sehingga dia dipenjara. Berharap Ki-tan berbalik dan mengarahkan senjatanya kepada Gunwo. Ketika Byun Il-jae kembali bertemu Gunwo, dengan gembira dia mengatakan, meskipun Gunwo berhasil merebut perusahaannya, itu tidaklah berguna, karena Ki-tan telah mendapatkan lisensi paten untuk vaksin MK2, sehingga perusahaannya akan segera bangkrut, dan Gunwo akan kehilangan segalanya. Sesaat setelah itu, Gunwo mengatur pertemuannya dengan Ki-tan di perusahaan Dodo Group. Di sana Ki-tan melihat sebuah foto di mana dirinya dan Soyun tampak akrab. Ki-tan lantas mempertanyakan hubungannya kepada Tae-gwan. Akan tetapi Tae-gwan tidak tahu harus berkata apa. Gunwo yang baru tiba merebut foto tersebut dari tangan Ki-tan dan berkata bahwa dia akan menikahi Soyun. Jadi Ki-tan tak perlu mengingat apapun tentang Soyun lagi. Demi mendapatkan Soyun, Gunwo rela bertindak nekat. Gunwo dengan sengaja membiarkan sekelompok anak buahnya untuk menyerangnya hingga dia terluka demi membuat Soyun jatuh cinta kepadanya. Sementara Ki-tan, dia berpikir hubungannya dengan Soyun sepertinya bukanlah hubungan yang biasa. Ki-tan mendesak asistennya mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, mereka sedikit memberitahu hubungan seperti apa yang sebenarnya mereka miliki. Meski begitu, mereka tak memberitahu kalau Ki-tan dan Jong-eun adalah sepasang kekasih. Setelah mengetahui tentang adik Soyun, Ki-tan segera ke tempat pemakaman adik laki-lakinya tersebut. Tanpa sengaja dia melihat kalung yang dikenakan adik Soyun, sama persis dengan yang dia kenakan. Kembali Ki-tan berpikir, mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Sementara Soyun segera membawa Gunwo ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan medis, untungnya Gunwo tidak mengalami masalah serius.
Setelah Soyun pergi, Gunwo menerima telepon dari Kitan. Gunwo dengan sengaja bertanya, apakah kau sudah mengingat segalanya? Gunwo melanjutkan, meski begitu semuanya sudah terlambat karena Soyun sudah menjadi wanitanya. Tampaknya Kitan merasa cemburu. Taegwa datang dan mengatakan Gunwo sedang berada di rumah sakit. Taegwang mengira tindakan yang diterima Gunwo adalah ulah pamannya, Byun Iljae. Akan tetapi Kitan tak percaya hal tersebut dan mengunjungi pamannya. Kitan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Byun Iljae mengatakan semua itu adalah skenario yang diatur oleh Gunwo untuk memenangkan hati Soyun. Akhirnya Kitan bertolak ke rumah sakit untuk mengungkapkan kebenaran Gunwo pada Soyun. Namun kenyataan yang Kitan lihat malah membuatnya merasa terluka tanpa sebab. Kitan bertekad mencari tahu hubungan seperti apa yang mereka miliki melalui Sekretaris Chae. Sekretaris Chae lantas menceritakan semuanya pada Kitan, di mana mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Bahkan Soyun menyelamatkannya ketika mereka berdua terinfeksi virus. Hal tersebut juga menyebabkan ayah Soyun meninggal, sehingga Soyun hidup dalam penderitaan. Bahkan ketika Kitan dijebak dan dipenjara, Soyunlah orang yang sangat mempercayai kalau Kitan tidak bersalah, sehingga Soyun berusaha melakukan banyak hal untuk membebaskannya. Sekretaris Chae juga memberitahu tentang adik Soyun yang meninggal karena Byun Iljae. Sekretaris Chae memberitahu betapa mereka berdua saling mencintai satu sama lain, meski dia pun terluka karena itu. Setelah mengetahui segalanya, Kitan kembali ingin bertemu Soyun, namun Taegwang menghentikannya. Taegwang mengatakan bahwa yang terpenting adalah membalas dendam pada pamannya. Taegwang mengingatkan Kitan untuk tidak terjebak dalam urusan asmara dengan wanita. Jika tidak, Taegwang akan meninggalkannya. Dengan terpaksa, Kitan mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan pamannya terlebih dahulu. Di lain sisi, Gunwo kembali menemui Byun Iljae untuk bekerja sama mengalahkan Kitan. Langkah awal Gunwo adalah menghancurkan semua bukti kejahatan Byun Iljae yang dia miliki. Dikarenakan kurangnya bukti terhadap dakwaan Byun Iljae di persidangan, membuatnya dibebaskan. Soyun kesal dikarenakan jaksa melanggar semua kesepakatan mereka. Kitan pun kesal karena seenaknya mereka mempermainkan hukum begitu saja, sehingga Kitan mengatakan dia akan mengadili Byun Iljae dengan caranya sendiri. Hal itu lebih adil daripada hukum yang ada saat ini. Di tempat berbeda, pimpinan Dodo Group didiagnosa menderita penyakit demensia, juga kelumpuhan. Dokter memberitahu Gunwo bahwa ayahnya tidak akan hidup lebih dari 6 bulan. Gunwo memanfaatkan kondisi kesehatan ayahnya untuk mendapatkan simpati Soyun dan segera melamar Soyun. Tak terduga Soyun menyetujuinya. Setelah itu Gunwo diam-diam mencari seseorang yang bisa meniru tulisan ayahnya. Dia ingin mengambil seluruh warisan ayahnya. Sementara, istri Byun Iljae menerima sebuah pesan dari Kitan. Dalam video tersebut, Byun Iljae menyatakan cintanya kepada Sekretaris Chae. Kemudian mereka bermesraan. Istri Byun Iljae tak menduga suaminya tega melakukan hal tersebut. Dia lantas menemui Byun Iljae dan memberinya satu tamparan. Byun Iljae benar-benar terkejut dengan sikap istrinya. Kini Byun Iljae kehilangan satu-satunya tempat berlindungnya. Suatu hari, Pak Pimpinan Dodo Group tersadar dari penyakit demensianya. Dikarenakan dia tidak tahu siapa yang harus dia percaya dalam keluarganya, dia menggunakan penyakitnya dan berpura-pura sakit untuk mencari tahu siapa yang benar-benar mendukungnya. Ternyata dalam pertemuan keluarga, hanya putri yang bersikeras melakukan operasi pada ayahnya. Sementara yang lainnya berharap Pak Pimpinan segera mati, sehingga mereka dapat membagi warisannya. Di saat semua orang berdebat, Pak Pimpinan menghentikan mereka semua. Pak Pimpinan tak menyangka keluarganya seperti itu. Ketika Pak Pimpinan selesai operasi, jantungnya berhenti dan dia dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter. Dan ketika keluarganya datang untuk menjemput, jasadnya malah menghilang entah kemana. Putri menyarankan untuk melapor kepada polisi, tetapi Gunwo tidak setuju jika kejadian ini terungkap.
karena akan berpengaruh kepada saham perusahaan Dodo Group. Sementara istri pimpinan tidak peduli dan segera membuat sebuah pemakaman untuk meyakinkan orang-orang bahwa Pak Pimpinan benar-benar sudah tiada. Dengan begitu, dia bisa segera mendapatkan warisannya. Namun ternyata, sebelum meninggal, Pak Pimpinan meninggalkan sebuah wasiat dan memberikan semua warisannya kepada Gunwo. Sementara yang lainnya tak menerima sepeser pun dari harta yang ada. Si anak sulung yang kesal lantas menyerang Gunwo. Hingga suatu ketika Soyun menemukan ponsel Gunwo, di mana Byun Iljay mengirim pesan kepadanya yang memberitahu kalau Pak Pimpinan Dodo Group belum meninggal. Soyun akhirnya mengetahui, ternyata di balik menghilangnya Pak Pimpinan direncanakan oleh Gunwo. Maka Soyun mengikuti Gunwo hingga ke villa tempat Pak Pimpinan disekap. Diam-diam Soyun mendengar percakapan Gunwo yang mengaku telah memalsukan surat wasiat ayahnya. Setelah itu Soyun kembali memeriksa surat wasiat Pak Pimpinan dan menemukan bahwa memang surat wasiat itu palsu. Soyun segera menemui Gunwo dengan bukti yang ada. Soyun meminta Gunwo untuk mengakui kesalahannya secara langsung pada pertemuan keluarga keesokan harinya. Pengakuan tersebut merupakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh Soyun. Akan tetapi Gunwo tak mendengar ucapan Soyun dan membakar satu-satunya bukti yang ada. Keesokan paginya Soyun berhasil membawa Pak Pimpinan ke hadapan semua orang. Mereka semua terkejut karena mengira Pak Pimpinan telah tiada. Pak Pimpinan tidak mengungkap tentang pemalsuan surat wasiat yang dilakukan oleh Gunwo karena dia merasa bersalah terhadapnya juga ibunya yang meninggal setelah diusir oleh Pak Pimpinan di masa lalu. Kelakuan Gunwo tidak bisa dimaafkan lagi oleh Soyun, sehingga dia tak ingin lagi bertunangan dengan Gunwo. Bahkan di saat Gunwo terus meminta maaf dan memohon untuk tidak meninggalkannya, Soyun tanpa ragu pergi meninggalkannya. Gunwo sangat sedih karena dia benar-benar mencintai Soyun dengan tulus. Hanya saja caranya yang salah. Di sebuah acara TV, Soyun berjanji untuk memberikan hadiah sebesar 30 miliar kepada pelapor yang melaporkan kejahatan Byun Iljay. Sehingga dengan cepat dia menerima bukti pembunuhan orang tua Kitan yang dilakukan oleh Byun Iljay di masa lalu. Tak terima dengan tindakan Soyun, Byun Iljay mencoba mencelakainya. Akan tetapi ketika Byun Iljay hendak menembak Soyun, tiba-tiba Gunwo datang untuk menolongnya. Pada akhirnya Gunwo yang terkena tembakan dari pistol Byun Iljay. Ketika Byun Iljay bersiap untuk menembak Soyun lagi, Gunwo lagi-lagi melindungi Soyun sehingga Gunwo tertembak untuk kedua kalinya. Meski harus tiada, Gunwo senang bisa melindungi Soyun dan pergi di pangkuan wanita yang dia cintai. Singkat cerita, Byun Iljay menerima hukumannya atas semua kejahatannya, yaitu hukuman mati. Sementara Soyun memutuskan untuk pergi ke luar negeri, meninggalkan tempat yang telah banyak memberinya luka di saat Kitan sedang berobat. Setelah 2 tahun berlalu, Kitan meminta Taekwang menjadi pimpinan baru perusahaan Dodo Group. Sementara sekretaris Chae menjadi kepala geng kriminal. Soyun akhirnya kembali ke Korea. Di hari, Kitan akan mengeluarkan peluru yang bersarang di kepalanya. Saat itu, Kitan sudah sepenuhnya buta. Soyun yang khawatir Kitan tidak ingin keadaannya sekarang diketahuinya, diam-diam ingin mendampingi Kitan sebagai pelayannya. Sama seperti di saat mereka pertama kali saling mengenal. Soyun akan membantu merawat makanan dan keperluan sehari-hari Kitan selama beberapa hari, hingga saatnya tiba untuk operasi. Kitan berkata, "Kau benar-benar bodoh. Kamu pikir saya tidak tahu bahwa itu kamu?" Soyun hanya berkata, "Aku akan menunggumu." 전하, 바보같이. Kemudian Kitan didorong ke ruangan operasi. Pikirannya penuh dengan kenangan manis bersama Soyun di masa lalu. Berharap setelah operasi Kitan selamat dan hidup bahagia bersama Soyun. Hidup bahagia sampai maut memisahkan mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.